Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya, buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training super eksklusif malam hari ini. Ya, training yang betul-betul ini sangat eksklusif hanya untuk orang-orang yang sudah memutuskan ya untuk komitmen ya sukses 10 bulan ke depan di Cimo, yaitu sering kita sebut sebagai seorang core leader. Dari training malam hari ini ya tidak sembarangan orang bisa masuk ya training super eksklusif malam hari ini. Hanya orang-orang yang betul-betul punya mental di atas rata-rata. Hanya orang-orang yang betul-betul hari ini fokus bagaimana caranya 10 bulan ke depan itu bisa sukses di Cimo ya. Nah, itulah Anda. Nah, maka malam hari ini untuk memastikan Anda bagaimana bisa mengkawal program ini secara harian, maka kita akan berikan strategi-strategi utama, strategi-strategi penting yang harus Anda kawal setiap hari, bagaimana memastikan Anda ini bisa sukses dalam waktu 10 bulan ke depan dengan cara yang mudah. Ya, itu. Nah, sekali lagi, sebelum saya masuk ke materi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training super eksklusif malam hari ini. Ya, sebuah training yang betul-betul kita buat untuk menyiapkan Anda itu betul-betul bisa sukses nanti dalam waktu 10 bulan ke depan, untuk menyiapkan Anda ini menjadi leader-leader hebat ke depan, ya, untuk menyiapkan Anda nanti bisa memimpin 2 juta orang di bawah Anda. Ya, itulah Anda ya sebagai core leader hari ini. Ya, makanya untuk memastikan itu semuanya, malam hari ini kita akan berikan kepada Anda materi-materi inti yang harus Anda kawal secara harian. Ya, yang harus Anda kawal secara harian ya untuk bagaimana Anda ini bisa memastikan ya tiap hari itu selalu tercapai daripada target yang sudah Anda buat masing-masing ya. Jadi yang membedakan antara core leader sama bukan core leader itu di mana Bapak Ibu? Di program hariannya. Jadi yang membedakan antara core leader ya sama yang bukan core leader itu ya di dalam program hariannya, di dalam fokus hariannya. Itu betul-betul yang namanya core leader itu betul-betul bagaimana ya core leader ini mengamankan program harian Anda masing-masing sebagai core leader untuk supaya hari ini lebih baik dari kemarin. Supaya besok lebih baik dari hari ini. Itulah yang namanya core leader. Jadi core leader itu betul-betul konsentrasinya itu sangat tinggi sekali untuk bagaimana mengamankan program harian Anda. Ya, itulah yang disebut sebagai core leader. Nah, untuk itulah makanya Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda semuanya, ya, karena Anda ini adalah core leader, ya, Anda core leader, ya, maka secara sikap dan action itu Anda jangan kayak member biasa. Ya, Anda itu secara sikap dan action itu harus sebagai seorang core leader. Yaitu apa? Yaitu Anda harus fokus mengamankan program harian Anda. Ya, karena apa? Karena kalau Anda hari ini program hariannya nggak Anda kawal, nggak Anda betul-betul amankan, maka hampir dipastikan amat sulit sekali Anda bisa mengkawal program mingguan. Ya, kalau program mingguan Anda nggak bisa kawal, ya maka otomatis program 10 bulan itu pun juga nggak akan bisa Anda kawal. Ya, akan bleset gitu ya. Makanya apa program harian itu menjadi apa ya, kunci utama Anda untuk bagaimana mengamankan program sukses 10 bulan Anda masing-masing. Ya, sehingga Anda harus punya moto dalam perjalanan bisnis Anda ya untuk sukses 10 bulan ke depan. Itu bagaimana hari ini ya itu harus lebih baik ya, lebih baik dari kemarin. Nah, ini moto yang benar-benar Anda harus pegang. Harus benar-benar Anda amankan. Ya, kalau Anda nggak punya moto ini, maka Anda akan apa ya, nggak all out gitu loh. Anda akan ya biasa-biasa saja gitu loh. Padahal ya sukses atau tidaknya Anda 10 bulan ke depan itu tergantung bagaimana Anda mengamankan program harian Anda. Ya, jadi Anda fokus itu mengamankan program harian Anda Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti apa nanti program harian? Saya akan breakdown kepada Anda poin-poin penting yang harus Anda amankan tiap hari, ya. Jadi penting yang namanya core leader itu sikap dan actionnya
itu betul-betul harus mencerminkan sebagai seorang core leader. Ya, salah satunya apa? Secara fokus Anda harus bagaimana mengamankan program harian, di mana motonya Anda, ya prinsip kerja Anda itu bagaimana hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, kalau sampai hari ini sama Anda rugi, kalau lebih jelek ya malah ya Anda ya luar biasa kalau lebih jelek ya. Ya wong sama aja rugi apalagi Anda ya lebih jelek gitu loh daripada hari kemarin gitu. Nah, itu makanya Pak, Anda betul-betul konsentrasi setiap saat ya program-program harian apa yang harus Anda amankan setiap hari Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua sekali lagi seperti yang kemarin saya terangkan hari Jumat ya, secara fokus Anda harus mengamankan program harian dan Anda harus punya moto seperti itu. Nah, yang kedua yang harus Anda pegang adalah mindset Anda ya. Mindset Anda ya. Mindset Anda itu harus betul-betul dirubah Bapak Ibu. Ya. Ya, Anda betul-betul rubah mindset Anda. Ya. Mindsetnya apa? Yaitu Anda fokus bekerja itu bangun aset ya, bekerja itu bangun aset. Ini yang harus ada di pikiran Anda. Ini harus ada di paradigma Anda. Dan ini yang harus mencerminkan tindakan-tindakan Anda setiap hari. Ya, ketika mindset Anda fokusnya membangun aset, maka seperti yang sudah saya terangkan kemarin di hari Jumat, Anda akan mengamankan poin ini Bapak Ibu. Anda akan selalu ya hadir di training sama Privat BBS. Ya. Apapun ya kondisi Anda akan selalu hadir di training sama Privat BBS. Ya, kecuali hal-hal yang ya bisa kita maklumi ya. Ya seperti kayak hari ini ada sakit ya itu ya mungkin masih bisa kita maklumi, atau Anda ada keluarga yang sakit ya, atau ada pekerjaan atau hajatan yang nggak bisa ditinggalkan ya, atau memori Anda kecil atau sinyal Anda kurang bagus. Nah, itu mungkin alasan-alasan yang bisa kita maklumi, tapi sekali lagi Anda bisa lihat rekamannya ya, bukan berarti Anda tidak bisa hadir secara live seperti kayak malam hari ini itu membuat Anda jadi nggak bisa belajar gitu. Anda tetap bisa belajar dari mana? Dari rekaman yang bisa Anda lihat, bisa Anda dengarkan setiap hari gitu loh, setiap saat. Ya. Jadi itu. Jadi kalau Anda fokusnya bangun aset, itu Anda itu harus selalu hadir di training sama Privat BBS Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda jarang hadir di training sama Privat BBS, berarti fokus bekerjanya Anda ini untuk uang. Ya. Anda fokus bekerjanya bukan bangun aset, tapi Anda itu untuk uang. Ya, sehingga Anda tidak akan pernah memperhatikan yang namanya poin ini. Ya, Anda mau hadir training atau enggak, itu buat Anda itu enggak penting. Yang penting Anda dapat uang gitu loh. Ya, itu mindset yang akan membuat Anda tidak akan pernah punya aset selamanya. Anda akan terus bekerja dan bekerja dan bekerja ya sampai nanti Anda meninggal. Dan Anda tidak akan pernah freedom, Anda tidak akan pernah passive income. Itu karena apa? Karena mindset Anda itu bekerjanya untuk uang gitu loh. Ya, ya memang nggak salah gitu Pak Ibu. Ya nggak salah, uang memang Anda dapatkan. Tapi resikonya Anda tidak akan pernah punya aset. Ya, Anda tidak akan pernah punya core leader dari generasi 1 sampai 20. Dan dipastikan duplikasi pasti akan macet. Ya, dipastikan duplikasi pasti akan macet. Kalau nggak di generasi 1, ya di generasi 2, ya di generasi 3, antara 3 generasi ini. Ya, pasti macet Bapak Ibu. Nggak usah ngomongin generasi 4, 5, 6, 7, 8, 9, nggak usah. Pasti akan macet di generasi 1, 2, 3 Bapak Ibu. Karena generasi 4 sampai generasi 20 itu udah by system. Udah otomatis jalan sendiri Bapak Ibu. Nggak perlu Anda turun sampai generasi 4 sampai 20, nggak perlu. Ya, Anda lihat aja. Generasi 1 Anda bagaimana? Apakah mereka udah selalu hadir di training sama Privat BBS? Ya, lihat generasi 2 Anda. Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama Privat BBS? Lihat generasi 3 Anda.
Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Itu akan memberikan efek kepada duplikasi itu berjalan atau tidak. Ya, makanya Bapak Ibu di sini Anda ya harus punya tabel, ya tabel pondasi bisnis Anda. Ya, ini lanjutan dari training hari Jumat kemarin. Ya, Anda harus punya tabel pondasi bisnis Anda masing-masing. Generasi satu Anda, ini yang core leader siapa? Minimal Anda harus punya 2 core leader. Nah, untuk bisa menemukan 2 core leader ini, seperti kemarin saya terangkan hari Jumat, Anda harus membangun kelebaran. Ya, kelebaran. Tanpa mempunyai kelebaran yang banyak, maka Anda akan sulit sekali menemukan 2 core leader. Ingat yang namanya core leader ini ditemukan Bapak Ibu. Ya, untuk membangun core leader itu bisa, tapi butuh waktu yang lama. Makanya Pak, Anda harus membangun kelebaran sampai Anda menemukan 2 core leader. Ya, sampai Anda menemukan 2 core leader. Ya, dan generasi 2 Anda yaitu 4 core leader. Ya, arahkan 2 core leader Anda itu juga membangun kelebaran supaya mereka masing-masing punya 2 core leader. Ya, sehingga Anda akan punya 4 core leader. Begitu juga nanti generasi 2 Anda, arahkan mereka membangun kelebaran juga seperti Anda. Sampai nanti mereka akhirnya menemukan 2 core leader masing-masing di generasi 1 mereka, dan itu akan menjadi generasi 3 Anda, yaitu sebanyak 8 core leader. Ya. Nah, ini ya makanya Bapak Ibu, pastikan Anda mempunyai 2 orang yang selalu hadir di training sama privat BBS di generasi 1 Anda. Pastikan Anda punya 4 orang yang selalu hadir di training sama privat BBS. Pastikan Anda punya 8 orang generasi 3 yang selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, makanya untuk itulah Anda juga perlu ya namanya apa? Buku 7 checklist BBS. Ya, buku 7 checklist BBS itu nanti akan memudahkan Anda untuk melihat siapa-siapa yang selalu hadir train sama privat BBS. Gampang caranya, lihat checklist nomor 7. Jadi kalau Anda punya buku 7 checklist BBS, Anda lihat tuh checklist nomor 7. Dari sekian orang yang Anda ajak, Anda ngajak 30 orang, Anda ngajak 20 orang, Anda ngajak 25, Anda ngajak 40, Anda ngajak 50. Lihat checklist nomor 7 itu siapa? Anda masih ingat kan checklist nomor 7 BBS? Yaitu apa? Selalu hadir di training sama privat BBS. Itu checklist nomor 7 di buku 7 checklist BBS. Ya. Anda tinggal lihat aja nanti checklist ketujuhnya. Ya, itulah core leader Anda. Ya, minimal Anda harus ketemu 2 core leader. Nah, nanti ajarin 2 core leader ini juga harus membangun kelebaran seperti Anda. Ya, jangan sampai mereka itu nggak membangun kelebaran, Bapak Ibu, akan sulit sekali ya Anda hari ini hanya mengandalkan 2 orang member di bawah Anda. 3 orang atau 4 orang. Ya, sadari betul ya, di bisnis jaringan itu kita nggak bisa jadi malaikat, Bapak Ibu. Ya, nggak bisa jadi malaikat yang bisa bim salabin membuat semua orang itu bisa bergerak gitu loh. Membuat orang itu bisa fight totalitas all out gitu loh. Enggak. Ya, tetap di bisnis apapun itu akan terjadi hukum Pareto, hukum rata-rata. 20% itu akan aktif, 80% pasti pasif. Bahkan ada yang 10% aktif, 90%-nya itu pasif, ya. Dan itu berlaku di bisnis apapun akan berlaku seperti itu, Bapak Ibu. Ya, berikut juga di bisnis jaringan akan seperti itu. Jadi kalau Anda hari ini kelebarannya cuma ngajak 2, ngajak 3, ngajak 4, ya Anda ya postur Anda itu lemah sekali. Anda untuk membangun 2 core leader juga akan sulit sekali. Tapi kalau Anda membangun kelebaran 20, 30, 40 itu akan sangat mudah sekali Anda menemukan core leader generasi 1 Anda, gitu. Nah, bagaimana membangun kelebaran? Itu yang nanti saya akan bahas kepada Anda di program harian Anda. Ya.
Ya, malam hari ini tolong buat semuanya, buat hari ini yang baru pun yang lama, Anda pastikan poin-poin ini yang saya sampaikan di layar handphone Anda. Anda sebagai seorang core leader, sikap dan action Anda itu harus mencerminkan sebagai core leader. Pertama, fokus Anda itu adalah mengamankan program harian Anda. Dengan moto, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Yang kedua, mindset Anda itu fokus bekerja bangun aset. Ya, aset apa? Aset ya core leader, ya core leader generasi 1 sampai generasi 20. Ya, generasi 20. Ya, jadi yang harus Anda bangun tuh hari ini ibaratkan gedung tuh lantai 1 sampai lantai 20, ya. Atau generasi 1 sampai generasi 20 Bapak Ibu. Tapi yang core leader bukan member ya. Ya. Nah, sekali lagi bukan member tapi core leader. Ya. Tuh, ya. Nah, untuk bagaimana Anda itu benar-benar ya bekerja membangun aset, ya pastikan Anda melakukan 2 poin ini. Selalu hadir di training sama Privat BBS dan menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, dan 2 inilah yang akan memastikan ya duplikasi itu berjalan di tim Anda. Jadi duplikasi itu berjalan atau tidak itu tergantung 2 poin ini Bapak Ibu. Jadi duplikasi Anda berjalan 100% atau tidak itu tergantung 2 poin ini. Apakah Anda ya dan tim bisnis Anda selalu hadir training sama Privat BBS? Apakah Anda sama tim bisnis Anda itu selalu menggerakkan tim bisnis Anda itu dengan buku 7 checklist BBS? Cuma 2 ini Bapak Ibu. Ketika Anda mengamankan 2 ini selama 10 bulan ke depan, maka dipastikan duplikasi Anda akan berjalan 100%. Ya. Nah, itu akan tercermin di mana di tabel pondasi bisnis Anda. Ya, akan terlihat sekali ya di tabel pondasi bisnis Anda. Ya, duplikasi berjalan atau tidak itu lihat tabel pondasi Anda. Anda punya nggak generasi 1-2 core leader yang selalu hadir di training sama Privat BBS? Anda punya nggak 2 core leader yang menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS? Ya, Anda punya nggak 4 core leader yang selalu hadir di training sama Privat BBS? Anda punya nggak 4 core leader yang selalu menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS? Anda punya nggak 8 core leader di generasi 3 yang selalu hadir di training sama Privat BBS? Ya, Anda punya nggak 8 orang yang menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS? Ya ini. Jadi Anda hari ini memastikan berjalan atau tidaknya duplikasi Anda itu cukup Anda lihat 3 generasi ini aja. Karena ini pondasi bisnis Anda. Kalau pondasinya ini kropos, ingat ya, generasi 1, 2, 3-nya kropos, artinya mereka jarang hadir training dan Privat BBS, mereka tidak menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, maka dipastikan duplikasi pasti macet. Ketika duplikasi macet, ya akan mempengaruhi apa Bapak Ibu? Mempengaruhi pergerakan generasi 4 dan sampai generasi 20. Itu yang pertama. Yang kedua, akan mempengaruhi bonus Anda. Ya, baik di charity level, baik di charity sponsor, baik di bonus deposit PPOB, deposit travel, ya. Itu pasti akan macet juga nanti di sana Bapak Ibu. Kenapa macet? Ya karena hari ini ya mereka tidak selalu hadir training sama Privat BBS. Mereka tidak menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS gitu. Ya. Maka Bapak Ibu sekali lagi ya pahami betul-betul yang ada di layar handphone Anda. Kalau Anda paham ini, maka Anda akan mudah sekali menaklukkan bisnis ini 10 bulan ke depan. Ya, akan mudah sekali Anda menaklukkan bisnis ini ya dalam waktu 10 bulan ke depan untuk dapat 100 juta per bulan. Ya, dan memastikan dapat semua reward dari deposit mobil rumah. Ya, ini Bapak Ibu jawabannya. Ya, Anda betul-betul mengamankan program harian. Fokus Anda bekerja membangun aset, bukan bekerja untuk uang. Ya, Anda mengamankan untuk selalu hadir di training sama Privat BBS selama 10 bulan ke depan. Ya, dan Anda akan selalu menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS.
Karena dua hal inilah yang akan memastikan duplikasi akan berjalan 100%. Dan duplikasi itu selalu dimulai dari Anda. Duplikasi berjalan itu selalu dimulai dari Anda. Ya. Kalau Anda hari ini mencontohkan selalu hadir training sama pribadi BBS dan Anda mencontohkan untuk menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, maka itu akan diikuti oleh core leader selanjutnya, Bapak Ibu. Terutama di generasi satu Anda. Itu akan betul-betul mereka akan mengcopy paste, mereka akan menduplikat, mereka akan mencontoh Anda untuk membangun bisnis ini seperti Anda. Itu ya selalu hadir training sama pribadi BBS dan menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Ya, ini. Jadi sekali lagi fokusnya bangun aset ya, bukan untuk uang ya. Kalau Anda fokus bangun uang, sekali lagi seperti yang terangkan hari Jumat atau di training kemarin hari Sabtu, kalau Anda fokus untuk uang, Ibu, begitu nggak dapat uang, maka Anda pasti akan pindah jaringan. Anda akan pindah perusahaan. Dan itu akan Anda ulangi di perusahaan yang baru. Seterusnya seperti itu. Nanti Anda akan berhenti, pindah perusahaan lagi. Udah gitu nanti Anda bergerak lagi, berhenti lagi, pindah perusahaan lagi. Dan itu akan terus menerus sampai nanti Anda tua, sampai Anda meninggal. Artinya apa? Anda tidak akan pernah freedom. Anda tidak akan pernah bebas waktu, bebas finansial, dan Anda akan terus bekerja dan bekerja sampai tua. Kenapa kok begitu? Karena mindset Anda itu bekerja untuk uang, Ibu. Bukan bangun aset. Ya, kalau bangun aset itu Anda akan menjadikan, ya kan, selalu hadir di training sama pribadi BBS, sama buku 7 kelas BBS itu menjadi payung tertingginya. Bukan sponsor Anda, bukan leader Anda, bukan mentor Anda. Tapi selalu hadir training sama pribadi BBS, sama buku 7 kelas BBS inilah yang menjadi payung hukum tertingginya. Ya, ingat itu, menjadi hukum tertingginya. Ya, yang akan menggerakkan semua bisnis Anda itu ya dua hal ini. Ya, karena apa? Karena Anda tahu bahwa nyawanya bisnis ini itu duplikasi. Ruhnya bisnis jaringan itu diduplikasi. Duplikasi macet selesai. Ya, itu. Ya, jadi duplikasi kemarin hari Jumat juga sudah saya terangkan kepada Anda bahwa melahirkan multiplikasi. Jadi duplikasi ini akan melahirkan multiplikasi. Multiplikasi itu apa ya? Yaitu pola yang akan membentuk metrik sempurna. Ya, kalau Anda membangunnya 2 ya 2, 4, 8, 16 ya 2, 4, 8, 16 ya 32, 64 dan seterusnya sampai generasi 20 gitu loh. Ya, 2 ini kan generasi 1, generasi 2 kan 4, generasi 3 8 ya kan dan seterusnya sampai generasi 20. Itu namanya multiplikasi Bapak Ibu. Jadi itu namanya multiplikasi. Jadi multiplikasi itu berjalan itu karena duplikasinya berjalan gitu loh. Ya, tapi kalau duplikasinya tidak berjalan 100%, maka multiplikasinya juga tidak akan pernah berjalan. Ya, metriknya pasti nggak akan sempurna. Ya. Ya, 1 2 4 8 16 32 64 dan seterusnya itu nggak akan sempurna gitu loh. Ya, pasti akan terjadi kemacetan ya. Nggak tahu di generasi 1, nggak tahu di generasi 2, nggak tahu di generasi 3. Nah, kalau itu kropos, ya kropos, maka generasi 4 sampai 20 pasti kropos. Ya lemah semua gitu, nggak kuat gitu loh. Ya, itu. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi untuk menemukan dua core leader itu Anda harus bangun kelebaran ya. Nah, bangun kelebaran itu seperti apa? Ya, nanti habis ini saya akan bahas satu persatu bagaimana Anda membangun kelebaran. Ya, oke sampai sini paham ya? Oke. Sekarang bagaimana mengamankan program harian Anda? Bagaimana Anda mengamankan program harian Anda? Ya, program harian. Di mana Anda punya moto ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi hari ini itu harus lebih baik dari kemarin. Kalau sama itu rugi, kalau lebih jelek, wah itu wis nggak bisa diomongin Mbak Ibu.
hari ini harus lebih baik dari kemarin. Nah, ini bukan sekedar slogan ya, tapi betul-betul ini akan menjadi apa ya, cerminan kerja Anda tiap hari, Bapak Ibu. Ya, kalau ini moto hanya sekedar slogan, ya Anda nggak akan serius, Anda akan main-main mengawal proyek bisnis ini gitu loh. Ya, Anda akan nggak serius gitu, Anda nggak akan all out. Ya, ya seadanya aja gitu. Kenapa? Ya karena hanya sekedar slogan, hanya sekedar teori gitu. Nah, program harian apa yang harus Anda amankan? Yang dimana Anda harus betul-betul perhatikan apakah lebih baik atau tidak dari kemarin gitu. Nah, ini ada 7 poin yang Anda harus betul-betul kawal tiap hari dan Anda evaluasi tiap hari pergerakannya. Yang pertama, ya, itu Anda harus bangun 10 uang market tiap hari. Ya, ini ya, nomor satu ini menjadi penentu apakah ya hari ini itu akan membuat perjalanan yang betul-betul mudah atau tidak itu tergantung nomor satu. Kalau nomor satu Anda bisa taklukkan, maka nomor 2 sampai 7 itu akan mudah Anda taklukkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda bisa menaklukkan nomor satu ini, maka poin 2, poin 3, keempat, dan seterusnya itu ngikut gitu loh. Tapi kalau Anda poin satu ini nggak beres, maka Anda betul-betul harus mengevaluasi secara total. Mana yang harus Anda perbaiki gitu loh. Ya. Nah, untuk memastikan 10 uang market ini, makanya kita ajarkan 10 teknik. Ya, 10 teknik yang kita ajarkan kepada Anda di privat dari Selasa, hari Kamis, ya hari Sabtu gitu. Itu mengajarkan 10 teknik BBS untuk mengamankan Anda bisa bangun 10 uang market tiap hari. Ya, di mana di situ ada 9 teknik gratisan, ya, dan ada satu yang berbayar. Jadi ada 9 teknik yang gratisan sama satu teknik yang berbayar. Ya, 10 teknik itu apa saja? Yang pertama, Anda harus promosi ke 20 grup Facebook setiap hari. Jadi pertama ini ya harus Anda betul-betul lakukan. Yaitu teknik pertama. Teknik kedua, Anda amankan ini promosi marketplace. Nah, di marketplace Facebook ini yang harus Anda perhatikan adalah ya, Anda lihat yang inbox ya. Kalau dalam waktu 3 hari yang inbox kurang dari 10, maka ya promosi yang di marketplace ini Anda harus ganti dengan iklan yang baru ya. Apakah diganti judulnya, apakah diganti kotanya, apakah diganti copywriting bisnisnya, tapi harus ada sesuatu yang baru. Ketika Anda mendapatkan bahwa promosi di marketplace Anda ini tidak bisa membangun 10 market dalam waktu 3 hari. Ya, itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda harus betul-betul japri 50 nomor WhatsApp. 50 nomor WhatsApp tiap hari. Ya. Dan ini ya teknik nomor 3 ini betul-betul sangat luar biasa ya, karena saya melihat dengan sendiri contohnya ya, sering saya contohkan Anda itu Pak Iksan ya sama Bu Widi. Ini beliau ini spesialis nomor 3 ini. Dan dari nomor 3 saja ini beliau bisa mengajak banyak orang Bapak Ibu, bahkan di atas 40 Bapak Ibu. Dari strategi nomor 3 ini loh. Ya, beliau ini. Ya, Bu Widi juga seperti itu. Beliau juga bisa ngajak di atas 20 ya. Hanya mengandalkan teknik japri 50 nomor WhatsApp tiap hari. Ya, belum sama teknik yang lainnya loh ya. Yang nomor 4, like, comment, chat ya 25 teman ya setiap hari. Ya, Anda harus lakukan ini juga. Dari strategi like, comment, chat 25 teman Facebook Anda tiap hari ini akan apa ya? Memudahkan Anda itu dapat minimal tuh dapat 2 mitra baru. Ya, japri 50 nomor WhatsApp ini kalau Anda lakukan 10 hari, ya ini juga akan Anda dapat 2 sampai 3 orang mitra baru. Ini juga sama. Kalau Anda lakukan selama 14 hari, ini juga akan dapat 2 sampai 3 mitra baru Bapak Ibu. Sebetulnya kalau teman-teman hari ini benar-benar serius ya, pengen sukses 10 bulan, pengen dapat 100 juta per bulan, dapat deposit dapat reward deposit mobil rumah. Sebetulnya strategi nomor 3, 4 ini bisa mengatasi, bisa menaklukkan untuk Anda sukses 10 bulan Bapak Ibu. Ya, jadi dengan strategi nomor 3, nomor 4 saja sebetulnya, ini sebetulnya sudah bisa mengunci 10 bulan Bapak Ibu.
kalau benar-benar Anda mau belajar, kalau Anda benar-benar mau mempraktekannya, kalau Anda benar-benar mau konsultasi, kalau Anda mau berbagi. Nah, pertanyaannya mau atau enggak itu loh. Kalau Anda mau, ya Anda akan dapat minimal dari nomor 3 ini, Anda bisa dapat 2 sampai 3 mitra baru dalam 10 hari. 2 sampai 3 mitra baru. Kalau benar-benar Anda japri 50 nomor WhatsApp tiap hari loh ya. Dengan cara-cara yang diajarkan BBS, bukan asal japri-japri begitu enggak. Tapi pakai copywriting bisnis BBS yang khusus untuk mengolah WhatsApp ya. Ada like, comment, chat 25 teman Facebook tiap hari selama 14 hari. Lakukan itu selama 14 hari, maka ini pun juga akan dapat 2 sampai 3 mitra baru dalam waktu 14 hari. Ya, ini belum sama grup Facebook loh ya. Ya, belum sama marketplace Facebook loh ya. Ya, ini harus Anda betul-betul apa ya? 10 teknik ini akan memudahkan Anda sebetulnya untuk membangun dalam waktu 14 hari, maksimal 14 hari itu membangun 2 sampai 3 mitra baru. Nah, kalau orang itu betul-betul memahami ini, maka sebetulnya sukses 10 bulan itu udah di tangan sebetulnya. Yang jadi masalah itu kan adalah apa Bapak Ibu? Nah, kadang orang itu apa ya, terlalu banyak alasan gitu loh. Terlalu banyak alasan sehingga apa, ya mereka tidak bisa menggali potensinya gitu loh. Anda kalau makin banyak alasan, maka potensi Anda itu makin nggak akan bisa keluar Bapak Ibu. Padahal satu sisi Anda itu sudah diberikan potensi yang sangat luar biasa sama Yang Kuasa. Anda ini potensinya luar biasa Bapak Ibu. Kalau hanya untuk menaklukkan 10 bulan mah mudah gitu. Kalau Anda benar-benar mau menggali potensi yang Anda miliki gitu loh. Ya, kenapa potensi Anda nggak keluar? Ya karena Anda ya tidak mempunyai impian yang kuat, itu nomor satu. Karena Anda nggak punya impian yang kuat, akhirnya apa? Anda tidak mau belajar all out, Anda tidak mau praktek all out, Anda tidak mau konsultasi all out, dan Anda tidak mau hari ini berbagi ilmu secara all out 100% gitu loh. Nah itu. Nah, tapi kalau Anda benar-benar punya impian yang kuat gitu loh, maka Anda nggak usah disuruh, nggak usah didorong-dorong, nggak usah diingatin, nggak usah dipaksa sama sponsor, leader, mentor Anda. Anda ini akan fight gitu Bapak Ibu. Anda ini akan inisiatif mandiri untuk fight belajar 100%, ya praktek 100%, konsultasi 100%, dan berbagi ilmu 100%. Kenapa seperti itu? Ya karena Anda digerakkan oleh impian Anda, bukan digerakkan oleh sponsor, ya, leader dan mentor Anda. Kalau Anda masih hari ini digerakkan oleh leader, sponsor, mentor Anda, ya, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak akan pernah sukses, Bapak Ibu. Kalau seperti itu Anda membangun bisnis jaringan, ya Anda nggak akan kemana-mana. Kenapa? Ya begitu nanti leader, mentor Anda tidak menggerakkan Anda, maka Anda akan berhenti. Mereka tidak mendorong Anda, tidak mengingatkan Anda, maka Anda akan pasti berhenti, Bapak Ibu. Karena apa? Ya karena Anda ya bergerak itu harus didorong dulu gitu loh. Harus dipaksa dulu, harus diingetin dulu gitu loh sama sponsor, leader, mentor Anda. Ya, kalau Anda seperti itu ya buang-buang waktu menurut saya Bapak Ibu. Anda tidak akan kemana-mana ya. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Itu teknik nomor 4. Teknik nomor 5, Anda bikin kolam ikan grup Facebook. Ya. Yang keenam, Anda bikin kolam ikan fanpage Facebook ya. Yang ketujuh, Anda bikin status ya seminggu 2 kali. Ya, status seminggu 2 kali ya. Yang kedelapan yaitu Anda promosi yang gratisan itu sebentar. Promosi bangun agen. Bangun 100 agen. Nah, dalam 1 bulan. Nah, strategi nomor 8 ini pun juga keren nih Bapak Ibu. Anda bisa bikin 100 agen sebulan, maka Anda dalam waktu sebulan itu akan mudah bangun 10 mitra baru. Lah kalau semua orang mengerti ini gitu loh, mengerti strategi 8, maka dalam waktu 6 bulan itu Anda itu akan memimpin 1 juta orang. Kenapa bulan 1 10,
Nanti bulan kedua 10 orang ini Bapak Ibu ajarin untuk melakukan hal yang sama. Masing-masing ngajak 10. Bulan kedua kan 100. Bulan ketiga masing-masing ngajak 10, berarti bulan 3 1000. Ya. Nah, terus bulan keempat 10.000. Bulan kelima 100.000, bulan keenam 1 juta, bulan ketujuh Anda bisa lanjutkan sendiri. Wong bulan keenam 1 juta. Kalau 1 juta masing-masing 10 orang berarti bulan ketujuh 10 juta Bapak Ibu. Ya, kalau Anda memimpin 10 juta berapa income Anda Bapak Ibu? Anda bisa bayangkan ya, itu baru generasi 6 loh ya. Kita belum masuk generasi 7 sampai 20 loh ya. Ya, jadi sebetulnya apa ya? Mudah sekali bangun bisnis ini Bapak Ibu, mudah. Yang menjadi sulit itu ketika Anda ini nggak punya impian yang kuat Bapak Ibu. Kalau Anda nggak punya impian yang kuat, pasti Anda itu akan selalu kalau bergerak itu harus selalu didorong-dorong sama sponsor Anda. Harus selalu diingetin sponsor Anda. Harus selalu ditelepon sama sponsor Anda atau leader mentor Anda. Harus diingetin melulu gitu loh. Kenapa? Karena impian Anda nggak kuat Bapak Ibu, gitu loh. Ya. Dan itu sangat berbahaya kalau Anda cara membangun bisnis jaringan itu seperti itu. Karena begitu nanti sponsor leader Anda tidak mengingatkan Anda, tidak mensupport Anda, tidak memotivasi Anda, selesai. Ya, Anda nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Karena apa? Karena Anda bergerak karena mereka gitu loh, bukan karena impian Anda gitu loh. Ya, tuh. Nah nomor 9 ya. Itu lewat promosi offline. Ya, Anda presentasi 2 orang tiap hari di offline. Nah, strategi nomor 9 ini juga sangat keren banget gitu loh. Sangat keren. Ya, kenapa? Karena inilah yang akan bisa menguasai satu kota Anda gitu loh. Jadi kalau Anda betul-betul mempraktekkan strategi nomor 9 ini Bapak Ibu, maka sangat mudah sekali dalam waktu ya kan, dalam waktu 14 hari itu Anda bisa ngajak 2 mitra baru Bapak Ibu. Mudah banget. Nah, kalau ini Anda bisa ajarkan kepada 2 mitra baru yang satu kota sama Anda. Kalau satu kota itu artinya Anda setiap saat kan bisa ketemu tuh. Karena satu kota kan gitu loh. Maka apa? Anda akan mudah sekali untuk membantu, mensupport, mengajari mereka bagaimana dalam waktu 14 hari itu mereka bisa ngajak 2. Gampang kan? Tinggal bikin daftar nama 30 orang, habis itu tinggal berbagi informasi selama 14 hari, selesai. Anda pasti dapat 2 mitra baru Bapak Ibu. Dapat mitra baru dengan mudah. Kalau semuanya mau bikin daftar nama 30 orang, mau presentasi 2 orang tiap hari, maka 14 hari udah pasti, nggak usah saya tanya, nggak usah saya telepon, nggak usah saya WhatsApp, pasti dapat 2 mitra baru. Artinya apa? Strategi nomor 9 ini kalau benar-benar orang memahami, maka 10 bulan ke depan tuh Anda sudah bisa menguasai kota Anda gitu loh. Ya, bisa menguasai kota Anda gitu loh. Bayangin Bapak Ibu, ini sudah 9 strategi teknik aja, 9 teknik ini saja ini sudah sangat-sangat akan memudahkan Anda itu dapat 2 mitra baru atau lebih di bawah Anda. Lah kalau semua orang mau mau serius belajar hari Selasa, Kamis, Sabtu, maka sebetulnya bisnis ini tuh mudah Bapak Ibu, mudah. Yang menjadi sulit itu ketika Anda itu impiannya nggak kuat Bapak Ibu. Gitu loh. Maka selalu saya katakan kalau impian itu tidak menggerakkan Anda untuk belajar di train sama privat, ganti. Ganti impian yang lain. Ya, itu yang harus selalu Anda tanamkan kepada mitra baru Anda. Ya, harus Anda tanamkan kepada member-member baru Anda. Kalau impian itu tidak bisa menggerakkan Anda all out, ganti impian yang lain. Nah, itu. Nah, yang ke-10 ini lebih dahsyat lagi, yaitu lewat promosi berbayar di grup Facebook. Ya, peluang usaha atau bisnis. Ini mantap. Ya, promosi ya copywriting bisnis ya di promosi berbayar ya di grup Facebook ya peluang usaha atau bisnis. Kenapa saya katakan ini keren banget? Kenapa saya katakan keren Bapak Ibu? Ya karena Bapak Ibu, sebetulnya kan Anda itu fokusnya itu kan promosi. Anda fokusnya kan bangun market sebetulnya. Anda fokusnya kan bangun mitra baru di sini. Tapi sama admin grup Facebook ini,
Anda itu dikasih proyek bisnis. Ya, jadi 25.000 itu bukan cuma-cuma, bukan hanya sekedar Anda itu bisa beriklan di sana, bisa promosi copywriting bisnis di sana, Anda bisa dapat uang market di sana, Anda juga bisa dapat mitra baru CMO di sana. Tapi lebih dahsyatnya lagi, Anda itu dapat proyek bisnis dari situ, ya. Nah, itu yang luar biasa keren tuh di situ, Bapak Ibu. Bahkan potensinya itu luar biasa. Hanya dengan 25.000 aja itu kalau metriknya sempurna, ya. Metrik sempurna itu apa? Yaitu sistem matahari yang dibikin 3 kaki, ya, 1, 3, 9, 27, 81 dan seterusnya itu sempurna, maka Anda ini sudah dapat 107 miliar, Bapak Ibu. Bayangin 25.000 dapat apa ya, income-nya nanti suatu saat kalau itu terjadi metrik sempurna, Bapak Ibu totalnya itu bisa dapat 107 miliar. Itu satu titik loh ya. Bagaimana kalau Anda ngambil 4 titik? Ya, 4 titik itu berarti 25.000 kali 4 ya, berarti 100.000. Ya, kalau Bapak Ibu ngambil 4 ya berarti 100 miliar kali 4, 400 miliar. Modal 100.000 dapatnya 4 miliar. Anda bayangin. Ya, satu sisi kabar gembiranya ilmu Anda sudah punya. Kalau Anda kuasai 10 teknik ini Bapak Ibu, ya, saya garansi 1000% Anda itu dapat 2 mitra baru dalam waktu 14 hari. Ya, kalau Anda betul-betul mempraktekkan ilmu yang dipelajari. Bahkan bisa lebih, bukan hanya 2 mitra baru Bapak Ibu, bisa lebih. Ya, nah, ini dengan 2 mitra baru saja itu kalau semua terduplikasi sempurna, nah, itu Anda bisa sukses 10 bulan gitu. Anda bisa memimpin 2 juta member di bawah Anda. Ya, itu. Jadi sekali lagi kabar gembiranya 10 teknik ini tolong Anda betul pelajari, Anda praktekkan. Kalau belum paham konsultasikan ke saya. Dan apa yang Anda pelajari praktekkan konsultasi, bagikan kepada mitra baru di bawah Anda. Itu rumusnya Bapak Ibu. Ya. Nah, 10 teknik ini Anda bisa pelajari lewat rekaman privat BBS hari Selasa, Kamis, Sabtu. Anda pelajari semua itu, ya. Jadi tolong Anda evaluasi terus setiap hari pergerakannya ini. Anda evaluasi, apakah hari ini lebih baik dari kemarin atau lebih buruk dari kemarin. Anda evaluasi secara harian. Ya, Anda evaluasi 10 teknik ini secara harian. Ya, tolong Anda evaluasi 10 teknik ini secara harian. Apakah hari ini ya lebih baik dari kemarin? Apakah sama atau lebih jelek? Ya, ini benar-benar Anda harus betul-betul lakukan ya, Ibu ya. Ini bukan sekedar teori, tapi itu akan mempermudah bisnis Anda betul-betul bisa sukses 10 bulan ke depan. Ya, itu nomor satu. Nah, sekarang nomor dua. Apa yang harus Anda betul-betul amankan untuk bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin? Apa yang kedua, Ibu? Yaitu Ibu harus presentasi ya minimal ya 5 uang market tiap hari. Ya, maka saya katakan tadi kalau poin satu tadi itu lancar, maka poin 2 ini pasti lancar gitu loh. Ya, poin 2 ini pasti lancar, mudah gitu loh. Kenapa mudah? Loh, Anda kan sudah dapat 10 uang market, tinggal Anda olah aja minimal 5 uang market tiap hari gitu loh. Ya, mengolahnya juga gampang. Kenapa? Karena Anda tinggal copy paste, salin tempel gitu loh. Ya, tinggal salin tempel dari bank data presentasi BBS ke mereka sampai membentuk sebuah percakapan presentasi gitu loh. Nah, yang harus Anda perhatikan di presentasi BBS, ya, ini yang pertama, Anda harus pakai cara presentasi BBS. Ya, Anda harus pakai cara presentasi BBS, jangan pakai presentasi sendiri-sendiri. Ya, Anda pelajari video tutorial cara presentasi BBS. Ya, itu. Ya. Nah, yang selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah 3 aturan presentasi BBS. Ya. 3 aturan presentasi BBS itu penting Bapak Ibu. Yang harus Anda benar-benar pahami. Kenapa? Karena cara presentasi BBS ini ya benar-benar kita buat itu untuk men-screening ya, untuk memfilter, untuk menyeleksi mana yang harus Anda hentikan, mana yang harus Anda lanjutkan. Itu cara presentasi BBS. Jadi kalau Anda nggak pakai cara presentasi BBS, Anda nggak tahu mana yang harus Anda hentikan, mana harus Anda lanjutkan. Ya, yang harus Anda hentikan itu siapa? Orang yang ribet.
Ya, orang yang rese, orang yang ribet, yang rewel, nah itu harus Anda hentikan. Ya, ya itu ya harus Anda perhatikan. Jadi ketika ada presentasi itu nanti akan ada 3 kondisi, Bapak Ibu. Ya, 3 aturan presentasi BBS, paham ya Bapak Ibu ya? 3 aturan presentasi BBS itu yang pertama Anda harus menekan impian prospek 5 sampai 6 kali ya. Jadi kalau Anda nggak pakai cara presentasi BBS, Anda nggak mungkin bisa menekan impian 5 sampai 6 kali. Ya, impian prospek Anda. Ya, prospek market aja gitu loh. Nah itu. Yang kedua, ya, prospek market Anda itu harus ngikutin alur cara presentasi BBS gitu loh. Ya, yang ketiga, Anda tidak boleh ngikutin alur prospek gitu, tidak boleh ya ngikutin alur prospek market Anda. Ya, Anda tidak boleh ngikutin alur prospek. Maksudnya ngikutin alur prospek itu apa, Pak? Maksudnya begini, Anda tanya A, mereka tanya A, Anda jelasin A, mereka tanya B, Bapak Ibu jelasin B, mereka tanya C, Bapak Ibu jelasin C gitu loh. Nah, kalau ini Anda lakukan terus-menerus, itu nanti ujung-ujungnya debat, Bapak Ibu. Dan itu akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Kenapa? Karena mereka 100% nggak join gitu loh. Ya, 100% nggak join. Ya, itu. Makanya Pak, Anda betul-betul ya dalam mengolah prospek Anda ini benar-benar lihat mana yang minat, mana yang macet, mana yang ribet gitu loh. Ya, maka di sini nanti ketika Anda presentasi efeknya kan 3 ya, ada yang minat, ada yang macet ya kan, ada yang ribet ya. Ada yang ribet, ada yang rewel, ada yang rese ya kan. Ya, ribet. Nah, yang minat ini masukkan grup WhatsApp seperti BBS ya. Yang minat tapi belum transfer, kalau yang sudah transfer ya masukkan grup WhatsApp tim inti ya karena udah transfer, udah jadi member mitra gitu. Tapi kalau ada yang minat tapi belum transfer, ini masukkan grup WhatsApp seperti BBS. Makanya Anda harus punya grup WhatsApp seperti BBS. Yang macet-macet ini masukkan ke project iklan baris PPOB. Ya, project iklan baris PPOB. Nah, yang ribet-ribet ini masukkan ke siaran baru. Nah, itu yang harus Anda harus benar-benar mencermati poin 2 ini. Gitu loh. Jadi ketika Anda presentasi 5 market ini, lihat tuh ya, mereka ini ya posisinya bagaimana nih? Minat tapi belum transfer atau macet ya atau ribet itu kan pasti ya ribet atau rewel sini ya. Anda yang tahu di lapangan gitu loh. Oh, ini minat tapi belum transfer, masukkan seperti BBS. Oh, ini macet atau tidak respon. Oh, ini ribet rewel, ya, masukin siaran baru gitu loh. Ya, jadi Anda nggak usah hari bingung gitu loh. Karena teknik digital marketing ini kan sekali lagi tidak mengenal respon prospek. Ya, tidak mengenal respon prospek. Yang dikenalkan jumlah. Kalau Anda mengamankan 10 market, Anda amankan presentasi 5 market tiap hari, maka Anda akan mudah sekali membangun 2 mitra baru atau lebih di bawah Anda gitu loh. Ya. Saya harap Anda sampai sini paham ya poin presentasi ini ya. Jadi penting Anda harus tahu 3 aturan presentasi BBS. Ya, jangan asal jawab, jangan asal menjawab ya, benar-benar ngikutin alur presentasi BBS. Mulai dari assalamualaikum, salam kenal dan seterusnya ya. Nah ini. Nah itu poin 2 Bapak Ibu, yaitu presentasi minimal 5 uang market tiap hari. Nah ketika Anda presentasi, itu pasti akan menemukan 3 kondisi ini. Ada yang minat tapi belum transfer, ada yang macet, ada yang ribet, ada yang rewel gitu loh. Ya, itu nomor 2. Sekarang masuk ke nomor 3. Ya, nomor 2 itu tadi Bapak Ibu evaluasi betul-betul ya. Poin 2 tadi ya. Poin 2 itu yang harus Anda pelajari itu tadi 3 teknik aturan presentasi BBS ya kan. Itu benar-benar Anda pelajari itu. Nah, sekarang nomor 3 ya. Ada follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer. Ya, ini penting Bapak Ibu.
poin 3 ini tergantung bagaimana Anda itu melakukan poin 1, poin 2 tadi. Anda tidak akan mungkin bisa punya orang-orang yang minat tapi belum transfer kalau Anda tidak bisa mengunci nomor 1, nomor 2 tadi. Jadi nomor 3 ini betul bergantung nomor 1, 2 gitu loh. Ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan betul-betul ya. Jadi follow up orang yang minat tapi belum transfer. Nah, ini yang harus Anda perhatikan adalah apa? Follow up itu 2 kali 24 jam. Ini penting. Anda lewat dari 2 kali 24 jam, maka orang-orang yang minat tapi belum transfer ini akan lepas liar mereka. Mereka akan lupa kalau mereka itu pernah punya janji untuk transfer kepada Anda gitu loh. Makanya apa? Follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer gitu. Nah, di follow up yang harus Anda penekanan lagi adalah apa ya? Anda pakai cara-cara follow up ya BBS ya. Jangan asal follow up tapi Anda pakai follow up BBS ya. Itu benar-benar Anda perhatikan mulai dari salam, assalamualaikum, ya kan, terus tanyain kabarnya bagaimana, terus doakan dan seterusnya. Anda tinggal copy paste tuh dari bank data cara follow up BBS tinggal copy paste. Ya. Nah ini, ya jadi orang-orang yang Anda follow up, ya itu orang-orang yang minat tapi belum transfer yang ada di grup WhatsApp seperti BBS itu tadi Ibu, ya. Nah ini, tadi follow up ini penting, lakukan 2 kali 24 jam, setelah itu Anda lakukan follow up pakai cara follow up BBS, ya. Itu yang tinggal copy paste di bank data, ya. Nah ini, ya jadi tolong benar-benar follow up hari 2 kali 24 jam atau hari kedua sampai 5 itu benar-benar harus tempel, harus Anda kawal untuk memastikan mereka bisa bergabung di bawah Anda gitu. Nah, itu nomor 3 ya. Nah, nomor 4 ini penting Bapak Ibu. Nomor 4 ini penting banget. Anda harus benar-benar mengarahkan ya mitra baru Anda itu ikut program ya percepatan 10 bulan. Ya, caranya bagaimana? Mudah Bapak Ibu. Ya, Anda caranya japri ya dan telepon WhatsApp mereka ya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, cara yang paling efektif mengarahkan mitra baru untuk ikut program percepatan sukses 10 bulan di Cimo ya kan. Itu paling efektif tuh lewat japri sama lewat telepon WhatsApp ya. Jadi Anda lakukan dua-duanya, japri iya, telepon WhatsApp iya gitu loh. Ya. Nah itu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk hari ini mengarahkan mitra baru Anda untuk ikut program percepatan 10 bulan ini? Di sini kita punya 3 kekuatan Bapak Ibu. Jadi project percepatan 10 bulan ini punya tiga kekuatan yang harus Anda sampaikan kepada mitra baru Anda. Yang pertama ini bergaransi. Ya, bergaransi. Artinya kalau selama 14 hari mereka tidak bisa ngajak 2 orang, maka uang 25.000-nya akan dikembalikan oleh sponsor Anda yang ikut Ya, program halo Pak. ini. Ya. Jadi ini bergaransi ya. Jadi Anda nggak usah khawatir namanya bergaransi, Anda nggak akan pernah rugi gitu loh. Ya. Justru inilah yang akan membuat Anda gitu loh. Itu bisa betul-betul menjadi contoh buat nanti mitra baru di bawah Anda gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah, itu kekuatan pertama. Ya. Kekuatan kedua, kita ini sudah punya sistemnya ya, yang betul-betul sangat teruji. Artinya yang gaptek itu bisa gitu loh. Ya, yang gaptek itu bisa. Nah, itu namanya sistem yang teruji. Ya, kasih tahu mereka bahwa sudah punya sistem yang teruji bahwa ya 95% yang gaptek itu bisa menjalankan bisnis ini gitu loh. Ya karena semua sudah disiapkan, peluru sudah disiapkan, senjata sudah disiapkan, cara pakai peluru sama senjatanya sudah disiapkan. Lewat apa? Lewat privat hari Selasa, Kamis, Sabtu gitu loh.
Nah, itu kasih tahu mereka bahwa kita sudah punya sistem teruji yang membuat gaptek itu bisa menaklukkan bisnis ini, bahkan mereka itu bisa ngajak 20 orang, bisa ngajak 25, bisa ngajak 30, bisa ngajak 35, 40, bahkan 50 dan seterusnya. Artinya apa? Kalau mereka bisa ngajak 20 ke atas, ya padahal dulunya juga sangat gaptek, ya bahkan gaptek luar biasa gitu loh. Tapi mereka bisa gitu loh menaklukkan sistem ini gitu loh. Maka Anda harus mengerti bahwa ini sebuah sebuah peluang yang sangat luar biasa gitu loh. Ya nggak boleh Anda sia-siakan. Kenapa? Karena yang gaptek bisa gitu loh. Ya kalau gaptek bisa, maka Anda pun kalau Anda merasa gaptek, Anda juga pasti bisa gitu. Ya menjalankan sistem ini gitu loh. Punya sistem yang teruji yang gaptek pun bisa. Ya. Nah, yang dimasuk sistem ini apa? Ya, yang dimasuk sistem ini adalah 5 kebiasaan core leader. Ya, saya yakin 5 kebiasaan core leader ini kalau Anda lakukan, ya Anda mau gaptek hari ini, nanti 10 tahun ke depan, nggak usah nunggu 10 tahun lah, 2 tahun ke depan Anda akan menjadi orang luar biasa. Kenapa? Karena Anda mau menghancurkan gaptek Anda gitu loh. Ya itu ya. Itu kekuatan kedua. Nah, kekuatan ketiga, nah ini ada mentornya gitu loh, ada pelatihnya gitu loh. Ya akan selalu mendampingi Anda gitu loh. Ya, ya, mendamping Anda selama proses 10 bulan ke depan. Jadi sekali lagi, ibaratkan Anda itu berjalan, itu nggak sendiri, di situ adalah sponsor Anda, dan leader Anda, dan mentor Anda yang akan menemani Anda selama 10 bulan ke depan. Jadi Anda tidak sendiri, tapi Anda itu betul-betul akan menjadi teamwork yang solid, teamwork yang kuat ketika Anda mengerti yang namanya bisnis ini gitu. Ya. Nah, bandingkan kalau Anda hari ini belajar nyetir mobil tuh nggak ada pelatihnya, nggak ada mentornya, kira-kira lebih cepat sukses mana Bapak Ibu? Jadi bisa nyetir mobilnya lebih cepat mana? Yang belajar sendiri apa belajar didampingnya dilatih oleh pelatih? Pasti yang lebih cepat ya yang diajarkan oleh pelatih atau coach ya atau mentor gitu Bapak Ibu. Ya, memang bisa Anda belajar sendiri tapi kan nabrak-nabrak gitu loh. Berdarah-darah kalau Anda seperti itu ya. Tapi kalau Anda betul-betul bagaimana mengamankan ini semuanya, ya maka sebetulnya mudah gitu loh, mudah sebetulnya Bapak Ibu. Ya sekali lagi mudah, yang menjadi sulit itu ketika Anda tidak memakai apa yang sudah saya jelaskan di layar handphone Anda gitu loh. Ya, jadi kalau Anda nggak punya mentor itu bisa, tapi ya nabrak-nabrak itu gitu loh. Ya kalau nabrak-nabrak, kalau masuk jurang ya wassalam gitu loh. Ya masuk jurang wassalam itu. Ya kenapa? Ya karena Anda nggak punya mentor atau pelatih gitu loh. Nah di bisnis ini Anda itu punya mentor, pelatih yang akan mendampingi Anda setiap hari selama 10 bulan ke depan. Ya, siapa saja itu sponsor, leader Anda sama saya sebagai mentornya gitu. Ya itu. Jadi 3 kekuatan ini ya harus Anda betul-betul kasih tahu gitu loh kepada mitra baru Anda gitu loh. Ya jangan nggak dikasih tahu mereka gitu loh. Ya, supaya mereka mengerti bahwa untuk sukses itu tidak mudah, nggak instan gitu loh. Harus lewati sebuah proses perjuangan sangat luar biasa gitu loh. Ya. Nah, itu nomor 4 Bapak Ibu. Ya, tolong betul-betul perhatikan nomor 4 bagaimana cara Anda mengarahkan program baru ke mitra baru program percepatan 10 bulan yang Anda japri ya secara personal, telepon, WhatsApp atau biasa dan kasih tahu 3 kekuatan project ini gitu Bapak Ibu. Ya, ada garansinya, sudah punya sistem teruji yang Kaptek pun bisa, punya mentor atau pelatih yang akan mendampingi Anda selama 10 bulan ke depan gitu loh. Ya. Nah, itu nomor 4 ya Bapak Ibu, ya tolong perhatikan nomor 4 ini penting ya, Anda jangan sampai lupa nomor 4 ini. Ya, dan kalau perlu Anda telepon ya. Jadi kalau Anda mau mengarahkan mitra baru Anda itu kalau perlu telepon. Telepon WhatsApp atau telepon biasa ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk poin 5. Nah, ini penting banget nih poin 5 Ibu. Anda harus bikin laporan tiap hari ya pergerakan bisnis Anda. Jadi poin 5 ini akan membuat Anda itu tahu bahwa bisnis saya itu lebih baik dari kemarin atau sama, itu tergantung nomor 5 ini. Anda harus bikin laporan tiap hari ke grup WhatsApp sukses 10 bulan
dan ke sponsor Anda yang ikut program ini. Ya, ke sponsor Anda yang ikut program ya ini. Nah, ini, jadi tolong perhatikan Bapak Ibu, ya arahkan mereka tuh bikin laporan setiap hari ke grup WhatsApp sukses 10 bulan dan ke sponsor yang ikut program ini, gitu ya. Nah, penekanan saya kepada Anda, ya laporan apa yang harus Anda buat, ya. Yang pertama adalah berapa uang market yang Anda bangun. Anda membangun berapa uang market, ya hari ini tuh berapa uang market yang Anda bangun. Anda bangun 10, bangun 20, atau bangun 2, atau 3, atau 0. Ya, Anda tulis itu. Ya, uang market Anda. Ya. Nah, setelah Anda tulis uang market, nah ini ada sedikit tambahan Bapak Ibu, ada sedikit tambahan di sini. Ya. Total uang market Anda berapa? Jadi total uang market dari misalkan nih dari tanggal berapa Anda mulai program percepatan ini. Nah, itu jadikan sebagai acuan ya. Total uang market berapa, terus dari uang market ini nanti ya kan yang sudah keolah berapa, terus sisanya berapa ya. Nah, jadi Anda tahu ada berapa yang Anda harus olah gitu loh. Ya, yang Anda olah misalkan berapa, yang sisanya berapa. Ya, Anda punya total uang market itu misalkan 100. Ya, yang Anda olah misalkan 30. Sisanya kan ada 70 tuh. Ya. Sisanya ada 70 ya. Nah, nih. Jadi Anda tambahin itu total uang market 100 yang sudah saya olah 30, sisanya 70 gitu loh. Itu nomor 1. Ya, nomor 2. Berapa yang Anda presentasi hari itu? Nah, dari sini nanti Anda akan tahu ya, berapa yang Anda presentasi hari ini ya. Totalnya berapa yang Anda presentasi. Nah, di presentasi ini yang harus Anda perhatikan, nanti mungkin Anda bisa tambahkan gitu loh. Yang Anda presentasi uang market hari ini tuh berapa orang? Ya, Anda hari ini bangun uang market berapa? 10. Nah, dari 10 itu yang Anda presentasi hari itu berapa uang marketnya? 2 atau 3 atau 4. Ya, kalau 3 berarti ada 7 uang market yang Anda bangun hari ini yang belum Anda presentasi. Ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan tuh. Ya. Nah, jadi presentasi hari ini tuh berapa? Ya. Nah, dari yang presentasi uang market hari ini tuh berapa? Anda tulis di sini. Nah, terus Anda kadangkala kan kemarin, ini kan sisanya ada 70 nih, misalkan Anda punya sisa 70 yang Anda olah ya. Anda presentasi uang market kemarin berapa? Ya, gitu. Misalkan Anda presentasi misalkan 10 presentasi uang market hari ini, Anda banget uang marketnya misalkan di sini, ini contoh aja ya. Anda contoh aja bahwa 10 uang market misalkan. Maka presentasi uang market Anda hari ini ya, ya, Anda bangun uang market dari 10 ini berapa? Dari 10 ini berapa? Anda misalkan presentasi 3 ya, 3 orang, berarti masih ada sisa 7 ya. Ada sisa 7. Nah, terus presentasi uang market kemarin berapa? Ya, Anda presentasi 2 misalkan ya. Dari berapa? Dari 7. Ya, ini contoh aja gitu Bapak Ibu ya. Ya. Ya, ini dari presentasi uang market kemarin tuh berapa? 2 gitu loh. Ya. Nah, Anda kemarin tuh punya uang market berapa? Misalkan 10 gitu loh. Terus Anda presentasi ya, nanti akan mengurangi ini loh, mengurangi sisa ini loh, sisa ini loh. Sisa ini akan berkurang. Kenapa? Anda presentasi uang market kemarin. Ya, ada 2. Ya, mungkin dari sisanya ada berapa? Ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan lihat tuh dari situ. Jadi presentasi uang market hari ini berapa? 3, berarti sisa 7 kan?
Ya karena Anda bangun uang marketnya kan 10 gitu loh. Yang Anda olah hari ini 3. Nah, sementara presentasi yang 2 orangnya ini itu dari uang market kemarin gitu loh. Uang market kemarin yang belum diolah gitu loh. Kan Anda punya uang market sebelumnya tuh yang belum Anda olah. Nah, itu yang Anda olah berapa hari ini gitu loh. Nah, itu masukkan presentasi hari ini. Jadi presentasi hari ini 10 itu belum tentu berasal dari apa ya? Uang market hari ini gitu loh. Ya, jadi Anda presentasi 3 ya 2 ini tergantung uang marketnya itu uang market dari yang Anda bangun hari ini atau uang market yang Anda bangun kemarin. Itu kan yang tahu Anda gitu loh. Ya, ini dari sisi poin-poin laporan Anda itu nomor 2 ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari sini ya Bapak Ibu akan melihat eh, dari presentasi ya 10 ya kan dari presentasi 10 ini ya kan ya maka Anda akan melihat gitu loh ya yang minat ya belum transfer tuh berapa ya yang minat belum transfer ya itu berapa orang yang minat tapi belum transfer ya itu berapa orang ya dari presentasi 10 ini loh Anda presentasi kan 10 nih ya nah 10 ini rinciannya itu yang Anda olah uang market hari ini 3 yang kemarin 2 gitu loh ya yang kemarin 2 gitu loh ya jadi yang kemarin 2 jadi ya ini bukan 2 ya mau ini totalnya 10 kok ya berarti ini 7 maaf ya misalnya nih Anda presentasi hari ini nggak usah banyak-banyak deh 5 dah maaf ini 5 ini 3 ini 2 ya kan minimal 5 ya nah dari presentasi 5 ini nih 5 ini nih gitu loh itu yang minat belum transfer tuh berapa orang gitu loh ya ini ya nah selanjutnya nah dari presentasi 5 ini nih itu yang macet itu berapa orang ya dari yang minat belum transfer macet itu efek dari apa yang ada presentasi hari ini gitu loh ya paham ya nah, tolong Anda pahami betul-betul nanti bikin laporannya ya itu jadi yang Anda presentasi 5 ini yang minat belum transfer berapa ya yang macet berapa misal ya yang minat belum transfernya itu ada 1 yang macet misalnya ya yang macet misalnya ini nggak merespon itu 3 misalkan. Nah, terus di sini nomor 5 ya ini join gitu loh. Ya join berapa orang? Ya join ini bisa dari hasil presentasi hari ini ya ada presentasi kan 5 orang yang join 1 misalkan ya. Nah, ternyata ya dari presentasi kemarin itu ada yang join lagi, ada yang join 1. Berarti di sini Anda kasih keterangan gitu loh. Supaya lebih jelas bacaannya itu Anda enak bacanya itu ya presentasi hari ini dari join misalkan yang join 2 misalkan. Misal ini misalnya gitu loh. Ya presentasi hari ini 1 misalkan. Presentasi kemarin 1. Ya presentasi kemarin-kemarin itu ada 1 kemarin. Nah gitu. Jadi dari 2 ini presentasi hari ini 1 join ya join dari presentasi hari ini 1 join dari presentasi kemarin 1 jadi totalnya 2 gitu loh ya atau misalkan ini join presentasi hari ini apa yang join 1 yang hari ini 0 ya misalkan 0 yang kemarin 1 gitu loh ya ini
Nah, yang nomor 6 yang terakhir itu apa yang harus Anda laporkan? Nah, ini yang menolak berapa orang ya. Nah, menolak ini Bapak Ibu, bedakan antara yang macet ya. Yang macet itu sekali lagi dia tidak merespon Anda. Kalau menolak itu jelas-jelas ngomong kepada Anda lewat WhatsApp atau telepon atau ketemu langsung, itu mereka nggak mau ditawarin bisnis ini, mereka menolak, nggak mau join. Nah, itu maksudnya kategori menolak. Kalau yang macet itu masih 50-50 gitu loh Bapak Ibu. Macet itu ketika Anda presentasi nggak merespon, itu kan peluangnya masih 50% join, 50% menolak gitu loh. Ya, beda sama yang menolak tadi. Kalau menolak itu sudah benar-benar 100% nolak gitu loh. Ya. Nah, itu Anda hitung tuh, misalkan hari ini yang nolak itu ada 2 gitu loh. Nah, jadi ini bikin laporannya ini seperti ini. Wamarketnya 10, berarti total Wamarket 100. Misalkan kemarin kan 90 ya. Kemarin 90 ditambah hari ini 10 jadi totalnya 100. Anda bisa nulis seperti ini. Total wall market kemarin 90 tambah hari ini 10 jadi 100. Nah, dari 100 ini yang keolah, yang sudah keolah nih, yang sudah keolah nih gitu loh. 30 ya, sisanya 70 gitu loh. Nah, paham ya? Nah, terus presentasi hari ini berapa? Anda presentasi hari itu berapa orang? Yang tahu kan Anda. Nah, presentasi misalnya 5. Nah, dari 5 ini, itu Anda presentasi WA Market hari ini tuh berapa? Dari 10 WA Market hari ini tuh berapa nih WA Market hari ini? Ya, itu ada 3. Nah, dari WA Market yang kemarin, WA Market kemarin gitu loh, itu ada 2, totalnya di 5 gitu loh. Nah, dari presentasi 5 orang ini gitu loh, yang minat tapi belum transfer itu ada 1, yang macet itu 3. Gitu loh, ya paham ya? Jadi dari, presentasi 5 orang ini, yang join yang minat belum transfer 1, yang macet 3 gitu loh. Berarti kan masih ada 1 nih, masih ada 1 kan. Lah 1 itu lari ke mana gitu loh, ya. Bisa lari ke join, ya, bisa lari ke menolak, ya. Jadi ini kan 4 tuh, ini kan presentasi 5 nih. Yang minat belum transfer 1, yang macet 3 kan total 4, kan masih ada 1 tuh. Nah 1 ini kemana? Dia bisa 1 ini join, nomor 5, bisa dia juga menolak nomor 6 gitu. Tergantung nanti seperti apa konfigurasi ataupun kondisi mereka terakhir itu seperti apa gitu loh. Ya. Nah, jadi yang join presentasi hari ini 0, join presentasi kemarin 1 gitu ya. Kemarin kan ada presentasi itu. Nah, dari yang ada presentasi kemarin ternyata hari ini dia memutuskan join transfer 38.000 gitu loh. Nah, sementara yang ada presentasi hari ini ada 3 nih ya. Ada kan presentasi 3 orang nih. Nah, itu semuanya zong, tidak ada yang transfer, tidak ada yang daftar gitu. Saya harap sampai sini Anda paham ya untuk bikin laporannya ya. Karena Anda kalau nggak bikin laporan ini berarti Anda bekerjanya nggak pakai data. Anda mengawang-awang. Kalau Anda kerja mengawang-awang maka Anda pun juga tidak akan pernah sukses di sini Bapak Ibu. Ya, ya, Anda tidak akan pernah sukses. Ya itu. Makanya Anda harus bikin laporan gitu loh. Saya akan respect akan topik kepada Anda. Sekalipun marketnya nol, yang presentasinya nol, mir-nya nol, itu saya tetap menghargai ke Anda daripada Anda action, tapi Anda nggak bikin laporan. Yang lebih parah lagi, Anda nggak action, nggak bikin laporan pula. Nah itu lebih parah. Ya, kalau ya action nggak bikin laporan ini masih mending. Yang luar biasa fatal tuh kalau udah nggak action, nggak bikin laporan gitu loh. Ya, itu. Bahkan saya akan respect pada Anda sekalipun bahwa market Anda nol, presentasi nol, dan seterusnya nol. Itu saya respect pada Anda, berarti Anda bertanggung jawab gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tolong dipahami bikin laporan ini. Tolong Anda harus bikin laporan tiap hari ke grup WhatsApp untuk sukses 10 bulan sama ke sponsor Anda yang ikut program ini. Anda nggak bikin laporan, itu sama saja Anda itu tidak serius program harian. Anda nggak serius mengamankan program harian. Tadi kan Anda motonya kan bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin.
Nah, kalau Anda tidak bikin laporan, terus Anda itu tahu hari ini lebih baik dari mana? Kalau Anda nggak punya datanya, maka di sini Anda harus punya buku tulis, buku catatan yang khusus untuk mencatat laporan Anda tiap hari, supaya Anda tahu bahwa hari ini itu lebih baik atau enggak. Ya, hari ini tuh sama atau enggak, itu tergantung nomor 5 ini, Bapak Ibu. Bagaimana uang market Anda? Bagaimana presentasi Anda? Bagaimana yang minat tapi belum transfer? Bagaimana yang macet? Bagaimana yang join? Ya, nah ini Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana menolak Anda. Ya, sampai sini saya harap Anda paham ya untuk bikin laporan ya. Nanti mungkin besok pagi saya jam jam 7 itu akan memberikan format laporan terbaru yang isinya tidak jauh seperti slide Anda. Nanti WA market itu ada rinciannya ini, ada WA market totalnya berapa sih yang Anda bangun selama ini itu Anda berapa WA market. Nah, dari sekian WA market itu yang sudah ada olah itu berapa orang. Ya, sudah ada presentasi follow up itu berapa orang. Ya. Nah, terus sisanya itu ada berapa yang belum Anda olah. Ya, nanti dari sini Anda akan mengerti bagaimana Anda akan mengolah 70 orang yang belum Anda olah ini gitu loh. Nah, terus yang kedua presentasi. Anda presentasi hari ini berapa orang yang tahu kan Anda? Anda presentasi 3 orang, Anda presentasi 5 orang, Anda presentasi 10 orang. Nah, dari perincian presentasi itu yang hasil dari WA market hari ini tuh Anda presentasi berapa orang? Ya. Tadi kan Anda WA market 10, Anda presentasi 3 berarti sisa 7 gitu loh. Nah, presentasi WA market kemarin itu totalnya berapa? 2 ya. Nah, kemarin tuh totalnya berapa? Ya kan totalnya misalkan total WA market itu kan 70 nih yang belum terolah kan ini. Ini yang belum terolah ya. Tuh. Nah, itu jadi tolong perhatikan betul-betul. Yang minat belum transfer berapa orang dari Anda presentasi, yang macet berapa orang dari Anda yang presentasi, yang join berapa orang, yang menolak berapa orang, ya. Nah, tolong harap perhatikan laporan ini ya, Bu ya. Harus bikin laporan tiap hari untuk memastikan Anda itu bekerja dengan data, bukan ngawang-ngawang gitu. Ya, biasakan bekerja itu pakai data, nggak mengawang-awang. Ya, itu nomor 5. Ya, nomor 6, ini penting banget. Tolong kerjasamanya ya untuk mencantumkan nomor WhatsApp di promosi ya teman-teman ya yang ya komitmen atau core leader lah, promosi teman-teman yang core leader, baik yang promosi gratisan maupun yang berbayar di grup Facebook. Nah, di grup Facebook peluang usaha atau bisnis ya. Jadi ini tolong betul-betul Bapak Ibu Anda lakukan nomor 6 ini terutama yang dalam satu garis sponsorisasi. Satu garis sponsor itu artinya ya ini A ngajak B ngajak C ngajak D. Nah, ini maksudnya satu garis sponsorisasi itu harus saling bahu-membahu untuk membantu sesama lain mencantumkan nomor WhatsApp di promosi teman-teman yang koridor baik yang gratisan dan berbayar di grup Facebook gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Itu pakai kode sandi. Kode sandinya yang pertama itu pakai pagar. Ya, contohnya 081221475032 pagar gitu. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah strip ya. Jadi kalau Anda nanti ada tanda ini berarti itu teman seperjuangan ya. Jangan malah dipresentasi gitu. Ya, 5032 strip ya itu. Nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu tanda petik 2. 081221475032 tanda petik 2. Nah, ini Anda harus lakukan, Ibu. Kenapa Anda harus melakukan teknik nomor 6 ini? Ya, ini tambahin misalkan minat gitu. Minat, koma, ya. Ya, ini tambahin mau, koma.
Ya, ini juga mau koma. Nah, ini contoh aja ya, simulasinya nanti ada bisa praktekkan langsung nanti di lapangan. Ya, terutama yang garis sponsorisasi ya. Anda jangan membiarkan promosi grup Facebook berbayar gratisan yang satu jalur dengan Anda itu Anda biarkan. Minimal Anda cantumkan minat, kasih nomor WhatsApp. Ya, nah ini. Nah, kenapa alasannya Anda harus mencantumkan ya ini? Ya, psikologis orang Indonesia itu, kalau di situ banyak yang nyantumkan nomor WhatsApp, maka mereka juga akan ikut ya nyantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook Bapak Ibu masing-masing ya. Secara psikologis gitu. Kalau di situ nanti banyak yang nyantumin nomor WhatsApp, biasanya itu nanti prospek-prospek Bapak Ibu juga ikut nyantumkan nomor WhatsApp gitu. Nah, itulah pentingnya ya strategi nomor 6 ini gitu loh. Secara psikologis ya orang akan mendatangi ya kerumunan gitu loh. Ya itu yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi tolong kerjasamanya ya. Nanti kalau sudah tahu kode gini, jangan dipresentasi ya, Ibu ya. Karena itu termasuk kawan perjuangan Anda. Ya, lihat kode sandinya ada atau enggak gitu loh. Nah, yang terakhir, ini poin yang paling penting. Jadi ingat, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan poin 1 sampai 6 itu semua berbicara strategi bisnis. Yang semuanya itu bisa dipelajari. Dan ini memegang peranan penting cuma 20% Bapak Ibu. Jadi 20% yang selama ini saya terangkan itu menentukan sukses Anda 20%. Ya. Nah, 80%-nya sukses bisnis Anda ini tergantung ini Bapak Ibu. Ya, sampai sejauh mana ya Anda dalam hal berdoa. Ya, tolong doa Anda perbaiki. Doa Anda itu tidak hanya untuk Anda tapi untuk tim ya dan tim BBS. Doakan mereka bisa sukses semuanya. Ya, nomor 2 ya bersyukur. Anda harus bersyukur dengan apapun yang diberikan Tuhan hari ini. Itu yang terbaik buat Anda, Bapak Ibu. Maka harus syukuri. Ketika Anda bersyukur, maka nikmat Tuhan akan ditambah kepada Anda. Tapi kalau Anda kufur, ya Anda akan luar biasa. Azab, ya kan gitu loh. Makanya bersyukur dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu loh. Jadi tolong Anda itu betul-betul dari tidur sampai bangun tidur itu latih diri Anda itu untuk bersyukur gitu loh. Ya, jangan malah mengeluh gitu loh. Kebalikan orang yang tidak bersyukur itu kan mengeluh gitu loh. Dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda. Apapun yang terjadi itu ya semua seizin yang kuasa ya Bu. Makanya Anda bisa ya contohnya kayak malam hari ini, ya Anda bisa hadir ke training Super Speak malam hari kenapa? Ya karena Anda itu digerakkan oleh yang kuasa untuk hadir gitu loh. Ya makanya gimana? Ya Anda harus lakukan yang nomor 2 ini, bersyukur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh Anda harus bersyukur. Ya nomor 3, ya biasakan Anda itu mulai sekarang tuh bersedekah. Ya kepada orang yang tidak mampu sekitar Anda, semampu Anda. Anda mampunya 500, Anda mampunya 1000, Anda mampunya 5000. Yang penting tuh niat tulus Anda membantu mereka, memberikan sedekah pada mereka. Ya, untuk atau ini tujuan untuk melatih ya, melatih diri kita untuk bagaimana nanti sukses 10 bulan ke depan. Ketika Anda sukses, maka ya udah nggak usah ditanya lagi, Ibu. Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa yang memberikan inspirasi dan motivasi banyak orang gitu loh. Ya, semampu Anda, yang penting di sini niat Anda. Ya, yang dinilai itu niat Anda itu ikhlas atau enggak gitu loh. Nah, justru bersedekah itu Anda lakukan ketika Anda tidak mampu untuk misalkan nanti mengundang rezeki-rezeki lain gitu loh. Ya, jadi sedekah itu akan mendatangkan ya sedekah yang lainnya itu. Ya. Jadi tolong betul-betul lakukan nomor 1, 2, 3, 4 ini yang terakhir, bina hubungan yang baik dengan siapapun, terutama kepada kedua orang tua Anda, khususnya ibu Anda. Minta doa restu mereka supaya proyek bisnis Anda itu
diberkati, dikasih kemudahan ya sama yang kuasa. Karena apa? Karena berkat doa ya dari orang tua Anda, khususnya ibu Anda, ya. Yang ke selanjutnya, ya perbaiki dengan pasangan Anda. Kalau Anda dengan pasangan Anda masih bermasalah, maka amat sulit sekali untuk Anda sukses di sini. Ya. Yang ke selanjutnya adalah bina hubungan dengan putra-putri Anda. Kalau Anda hari ini, kalau ada hal-hal yang luar biasa di luar sana, misalkan Anda sudah melakukan ini, itu kok nggak bisa sukses, ya mungkin ada yang harus Anda perbaiki dari nomor 1 sampai nomor 4 ini. Ya, berbagi hubungan dengan tetangga, berbagi hubungan dengan teman satu kota, misalkan nih, ya, sama yang tidak Anda kenal. Maka harus waspada. Ya, jadi tolong Bapak Ibu ya lakukan ini mulai besok ya. Ya, supaya Pak memastikan Anda itu bisa mudah untuk sukses di sini. Ya, untuk memastikan Anda sukses di bisnis ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi 80% itu tergantung ya doa orang tua Anda plus amal perbuatan Anda. Itu menentukan 80% Bapak Ibu. Makanya kalau Anda hari ini misalkan, kok saya hari ini sudah presentasi luar biasa kok nggak ada yang join, ya mungkin ada yang harus Anda perbaiki. Mungkin doa Anda atau rasa syukur Anda, sedekah Anda, hubungan dengan orang tua, pasangan, putra-putri, tetangga, teman satu kota atau yang nggak Anda kenal, ada harus Anda diperbaiki. Ya, kalau kalau nggak Anda evaluasi, ya mungkin Anda akan begitu terus gitu. Ya, nah ini ya jadi eh, tolong Bapak Ibu poin 7 ini ya poin 7 ini menjadi poin menentukan sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ini poin nomor 7 ini. Jadi 80% suksesnya Anda itu tergantung ini nih. Kalau 1 sampai 6 ini strategi bisnis yang semua bisa dipelajari dan itu memegang peranan cuma 20%. Jadi poin 7 80% ini benar-benar menentukan segala-galanya. Bagaimana doa Anda, bersyukur Anda, bersedekah Anda, bina hubungan yang baik ya dengan orang tua Anda, minta doa restu ke mereka kalau masih hidup ya. Pas perbaiki hubungan dengan pasangan, putra-putri Anda, tetangga, teman satu kota dan tidak siapapun yang Anda yang tidak kenal, tolong bina hubungan dengan mereka ya. Khususnya dua orang tua Anda dan amal perbuatan Anda itu menentukan apakah Anda bisa sukses atau tidak dengan mudah ke depannya ya. Nah itu. Ya, oke Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya ya Bapak Ibu sekali lagi kesimpulannya, tolong betul-betul nomor 7 ini Anda praktekkan mulai besok. Seterusnya setiap pagi ya, jangan sampai enggak. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Kalau Anda enggak praktekkan, maka sebetulnya 80% Anda sudah gagal. Ya, karena apa yang saya terangkan selama ini Selasa, Kamis, Sabtu sama yang malam hari ini itu semua strategi bisnis yang bisa dipelajari dan itu menentukan 20%. Yang 80%-nya itu ini Bapak Ibu, 4 hal ini, berdoa, bersyukur, bersedekah, dan Anda harus membina hubungan yang baik dengan orang tua Anda. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Betul-betul ketika ingin memaksimalkan bisnis ini gitu. Ya. Oke, saya harap Anda mengerti ya dengan 7 poin program harian ini. Jadi tolong 7 poin ini Anda amankan tiap hari. Anda 7 poin ini Anda amankan tiap hari. Anda fokus betul-betul bagaimana hari ini ya harus lebih baik dari kemarin. Dari mana? Ya 7 poin tadi Anda evaluasi. 7 poin tadi itu Anda evaluasi setiap hari. Apakah menjauhkan dengan impian Anda atau membuat Anda semakin dekat dengan impian Anda? Itu tergantung 7 poin ini. Anda kawal atau tidak. Kalau 7 poin ini enggak Anda kawal tiap hari, maka dipastikan loss. Loss duplikasinya, loss jangka pendeknya, loss 10 bulan. Ya, itu. Tolong Anda perhatikan betul-betul 7 poin ini menentukan segala-galanya di bisnis Anda ke depan, Bapak Ibu. Makanya Anda harus evaluasi setiap hari pergerakan dari marketnya, pergerakan dari presentasinya, pergerakan dari follow up,
ya pergerakan dari mitra baru Anda yang Anda arahkan untuk ikut program ini, ya kan? Terus laporan Anda tiap hari itu seperti apa, maka perlu buku khusus itu, ya. Ya, terus mencantumkan nomor WhatsApp Anda di kolom komen grup Facebook teman-teman yang promosi gratisan sama berbayar. Yang 7, Anda perbaiki poin-poin tadi, poin doa, bersyukur, ya kan? Terus bersedekah, membina hubungan yang baik dengan kedua orang tua Anda, pasangan Anda, putra-putri Anda, tetangga, sama siapapun yang nggak Anda kenal pun Anda mau berbuat baik. Nggak usah melihat respon mereka. Yang penting Anda berbuat terbaik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua Anda, kepada pasangan Anda, kepada ya, putra-putri Anda, ya kan, kepada orang-orang yang Anda kenal satu kota sama orang yang tidak Anda kenal. Itu betul-betul Anda perbaiki. Ya, itu. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ada siapa saja malam hari ini? Ya, ada Bu Sri Anita. Ya, di sini ada Pak Samsudin, ada Pak Lutfi, ada Pak Kasdiaman, ada Pak Miftahul Huda, ada Pak Hendra Nofrizal, ada Bu Evi Setiani, ada Pak Fredik, ada Pak Kadir, ada Pak Linwan Kurniawan, ada Pak Oppo A1K, ini siapa ya? Oppo A1K aja, Pak. Oppo A1K. Kalau bisa kasih nama ya. Kasih nama. Jadi biar saya tahu ini namanya siapa. Ada Bu Elizabeth, ya, ada Pak Satrio, ada Pak Harun, ada Bu Siti Khotimah, ada Bu Nur Hidayah, ada Pak Erik, ada Pak Hamdan, ada Bu Isye, ada Pak Agus Sarmanto, ada Pak Soleh, ada Pak Nuri, ada Pak Heru, ada Pak Safrizal, ada Bu Yani, ya, ada Bu Sri Anita, ada Bu Katmi, ada Pak Nawir, ada Pak Kenzo Hiroshi, ada Bu Lina, ya, ada Pak SDDY antara satu ini Pak Kadek ya Pak ya. Ya, SDDY Tara 1. Ada Pak Gede Sujana, Bu Emawati, Bu Lesmiati, ada Bu Fitriani, ada Bu Linda, ada eh, Bu apa Pak Setio Agus, ada Pak Heri Santoso, ada Pak Sirul, ya ada Pak Sugiono, Pak Sumawan, Bu Ningsih, Pak Pamung apa Bu Pamungkas ya, Bu Pamungkasi ini ya, Pak Pamungkas. Ya, Pak Imam, Pak Multazam, Bu Elis, Bu Wiwi, Bu Nur Aini, Pak Hamdan, ya Pak Hamdan Lombok ya ini ya. Ada Pak Langit, Langit ini siapa? Langit 1 nih siapa? Ya Hajah Nur, ya Pak Zain Makruf, ada Pak Suparman, ada Pak Budi Sunarko, Pak Antonius, Pak Khairuddin, Pak Fandi, Pak Eri, Susepto, ada Pak Isan, apa Pak Sulio, ada Pak Badrius, ada Pak Kosasi, Pak Ansori, ya ada Bu NT Formosa, Bu Suciana ya. Ada Bu Kris, ada Pak Gafar, ada Pak Maksudi, Pak Bahrul, ada Pak Sustio, ada Pak Uri, Pak Heri, 75, Bu Setio, Bu Widiati, Pak Muhammad, Arhai apa nih? Ya. Ini ya. Terus ada siapa lagi nih? Bu Hartatik ya. Bu Hartati ya, Bu Tati ya. Nah ini ya, tolong teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini, yang saya sebutkan tadi, saya absen, ya tolong Pak Halim belum Pak. Berarti A1K tadi Pak Halim berarti ini tadi. Pak Halimnya belum disebut. Nanti Pak Halim Oppo A1K ya. Gabung sama Elizabeth, Bu. Oh Pak Elizabeth ya. Oh ya Pak Halim sama Bu Elizabeth. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekali lagi, Anda ini garda terdepan ya. Anda ini core leader. Jadi Anda ini core leader. Ya, jadi core leader itu ya mental Anda, sikap Anda, action Anda itu harus core leader gitu loh. Ya. Ya, core leader. Core leader itu seperti apa ya? Ya, core leader itu ya seperti tadi yang sudah saya terangkan, ada 7 poin itu. Jadi 7 poin itu akan betul-betul mempermudah Anda ya untuk sukses 10 bulan ke depan. Asal Anda betul-betul mengamankan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, 5, 6, 7.
Ya, terutama di poin 7 tadi. Karena poin 1 sampai 6 itu cuma 20% Bapak Ibu. Sekali lagi poin 1 sampai 6 itu tadi cuma 20%. Poin 7 itu 80%. Ya, itu yang benar-benar Anda harus perbaiki terus. Ya, evaluasi terus tiap hari, evaluasi terus tiap hari supaya apa? Supaya hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, gitu loh Bapak Ibu. Ya Kosong kalau satu, kosong ini catat ambil itu. Jadi kamu nggak lupa. Bu Evi. Ya. Ya, oke, silakan Bu Ibu kalau ada yang bertanya atau jelas semuanya? Tanya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Halim. Ini alasannya kenapa nggak boleh dikasih di beranda, Pak? Apa, Pak? Alasannya? Promo kita kenapa alasannya nggak boleh dikasih di beranda? Oh, boleh, Pak. Itu di poin nomor 9 tadi. Jadi Boleh ya, Pak? boleh. Jadi Bapak boleh promosi seminggu itu 2 kali. Jadi tiap hari itu jangan promosi ya. Jadi segini. Tadi saya berikan teknik ke-9, teknik ke-8 atau 9 tadi, yaitu Bapak Ibu promosi ya namanya di status Facebook. Status Facebook itu ya artinya di beranda Bapak Ibu gitu loh. Ya, di status Facebook itu seminggu 2 kali. Ya, jadi misalkan 7 hari itu Anda pilih hari apa nih promosinya? Hari Selasa sama Jumat misalkan. Ya berarti di luar hari Selasa Jumat itu Bapak Ibu sharing-sharing yang bermanfaat buat mereka. Ya, jadi jangan tiap hari itu promosi copywriting bisnis terus selama 7 hari, jangan. Ya, karena itu membuat nanti personal branding Anda jadi turun nanti di Facebook. Ya, kenapa? Karena orang-orang teman-teman Facebook Anda itu pasti akan bosen kalau Anda tiap hari itu promosi copywriting bisnis. Tapi kalau Anda ya 80%-nya itu sharing-sharing dahulu, 20%-nya nanti selling-selling kemudian, nah itu yang akan membuat personal branding Anda makin kuat gitu loh. Karena Anda memberikan manfaat dulu kepada mereka. Memberikan sharing bermanfaat dulu, baru nanti Anda hari Selasa Kamis itu Anda pancing, ibaratkan mancing ikan tuh seminggu itu Anda mancing hari Selasa Jumat aja. Selain hari Selasa Jumat Anda ngasih makan ikan gitu. Ya, itu juga yang harus Anda perhatikan ketika Anda main di grup Facebook sama fanpage Facebook. Ya, ketika Anda mainkan grup Facebook sama fanpage Facebook, itu juga Anda harus perhatikan bahwa seminggu itu maksimal Anda 3 kali mancing. Ya, di grup Facebook sama fanpage gitu. Ya, cuma seminggu 3 kali, jangan tiap hari. Nah, 4 harinya berarti Anda ngasih makan ikan gitu loh. Ngasih makan ikan itu maksudnya ya sharing-sharing dahulu. Ya, memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman Facebook Anda ataupun orang-orang yang ada di anggota grup Facebook maupun fanpage Facebook Anda. Ya, begitu Pak Halim ya. Jadi boleh Oke, ya. Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Soleh, silakan. Ini Pak, menanggapi yang kemarin itu untuk laporan itu loh Pak, biar jelas. Ya, oke. Yang Ya, kemarin laporan. sempat itu yang di grup itu yang Pak Suminter sama Pak Iksan itu loh. Oh, nah tadi sudah memperhatikan belum tadi? Jadi laporan sekali lagi. Pertama itu kan Anda bangun UA Market nih. UA Market hari ini berapa? Kan laporan Anda itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besoknya kan. Jadi Anda Ya. bikin laporan itu kan dari jam di atas jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besok. Jam 9 pagi besok baru Anda bikin laporan. Nah, itu Anda membangun UA Market-nya itu berapa UA Market-nya? UA Market-nya berapa? Misalkan. Nah, misalkan 10 misalkan. Ya, UA Market hari ini. Misalkan ini UA Market hari ini. Nah, nanti saya akan tambahin supaya jelas lagi. Nah, itu Anda total UA Market-nya sudah berapa? Ya, Anda totalnya berapa? Misalkan Anda totalnya 100 UA Market ya. Ya, 100 ya. Ditambah 10 ini 100. Ya, nah, yang sudah Anda olah berapa? Ya, Anda olah berapa? 30. Berarti sisanya ini ada 70.
Diolah itu maksudnya dipersentasi ya. Ya, diolah itu maksudnya dipersentasi ya. Sisanya 70 yang belum Anda persentasi. Gitu. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, ya, Anda persentasi berapa orang hari ini. Hari ini itu persentasi berapa orang? 5 misalkan. Nah, 5 ini itu bisa berasal dari uang market hari ini. Bisa berasal dari uang market hari ini. Uang market hari ini berapa? Misalkan 3. Dari uang market kemarin, ya kemarin itu 2 misalkan. Nah, totalnya 5. Nah, ya, jadi Anda persentasi 5. Nah, 5 itu dari uang market hari ini berapa? 3 misalkan. Uang market kemarin 2. Nah, itu. Nomor 3, ya. Nah, dari persentasi 5 tadi, ya ingat ya, dari persentasi 5 orang hari ini, dari jam 9 pagi sampai jam 9 pagi besok, nah ini yang minat tapi belum transfer itu berapa dari 5 itu? Belum transfer. Ya, misalkan ada 3 misalkan. Ada 1 aja lah, 1 misalkan. Ya, terus yang kedua yang macet. Ya, yang macet itu tidak merespon ya. Bedakan antara yang ribet rewel ya. Ribet rewel itu sudah kategori menolak. Yang tidak respon misalkan 3. Nah, 3. Ya, ini berarti kan 4 nih, padahal ada persentasi kan 5 nih. Nah, satunya itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia bisa join, kemungkinan dia nolak gitu loh. 1 itu gitu loh. Nolak itu kategorinya ada 2. Yang benar-benar dia itu ngomong ya. Jadi dia tuh ngomong langsung ke Anda, dia nolak gitu loh. Sebelum kata-kata itu muncul lewat telepon, lewat WhatsApp, itu jangan dikategorikan menolak gitu. Itu posisinya masih 50-50 gitu loh. Masih 50-50 gitu loh. Masih antara hari ini join nggak join gitu loh. Nah, kategori menolak kedua itu orang yang ribet itu. Yang rewel resek itu kategori menolak kedua. Nah, itu kategori menolak kedua itu. Nah, yang join 1. Anggap aja misalkan dari 5 itu yang join 1. Nah, jadi hari ini yang minat tapi belum transfer 1, yang macet atau tidak respon 3, ini kan 4 nih. Yang join 1 gitu loh. Nah, Siap, siap. nah yang keenam apa? Yang menolak gitu loh. Nah, yang menolak ini sekali lagi itu bisa saja efek dari presentasi kemarin. Efek dari presentasi kemarin yang menolak ini. Kemarin kan ada presentasi itu. Ya. Tahu-tahu hari ini ada yang ngomong, Pak saya nggak mau bisnis yang Anda tawarkan kemarin. Nah itu menolak. Padahal itu bukan presentasi hari ini loh ya. Tapi presentasi kemarin. Ya, presentasi kemarin. Gitu loh. Ngerti ya? Iya, Pak, siap. Nah itu. Makanya bisa saja. Ini kan ada presentasi. Ini akan ada presentasi 2 orang ini. Ya makanya seakan tadi. Ya kan? 1 orang ini bisa join, bisa nolak gitu. Misalkan ini join 0. Misalnya join 0. Nah, berarti larinya kan ke menolak. Gitu. Seperti ini. Kalau larinya ke join, ini 1. Berarti yang menolak 0 gitu. Nah, begitu. Ya, paham ya Pak Soleh ya? Iya, Pak, insya Allah paham. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, yang lain ada lagi yang mau tanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hamdan. Ya Pak, sebelumnya saya ingin menyapa dulu semua mitra Jimo. Semangat pagi, semangat malam. Semangat pagi, luar biasa. Terutama untuk semua mitra saya ini yang selalu hadir. Amin. Hadir Pak Hamdan, hadir Pak. Ya, 1 dari pasukan Pulau Bawean, dikomandani oleh Kak Lutfi, Pak Harun, ada Pak Cecep dari Garut, ada Bu Hajan Nur. Nah, ini intinya gini Pak, punten. Intinya saya hanya berharap ini ke depan paling enggak untuk proses pembelajaran kita ya. Terutama dari kejadian kemarin jangan sampai terulang, intinya jangan sampai terulang seperti saya yang
pagi kemarin. Terus yang kedua, intinya untuk penyaringan, Pak. Penyaringan di grup Cimo ini kan mulai banyak yang nyerang lewat Japri, Pak. Siap. Artinya nyerang lewat Japri itu untuk bergabung dan join untuk bisnis yang lain. Siap. Dan ini kejadian nih Pak, ini saya bersama mitra saya hari ini aja, malam ini aja, dalam training ini aja, sudah ada beberapa yang Japri, dan saya cek itu benar-benar juga dari anggota Cimo, dia tahu nomor kita gitu loh. Tapi dia presentasi dari perusahaan lain. Nah ini kan harus benar-benar di paneling juga Pak. Atau harus benar-benar juga diperhatikan juga gitu loh. Karena apa yang jelas, jangan sampai ini kan baru awal mula, kita ke depan yang jelas lebih besar, jangan sampai kita juga apa namanya ya, kita bangun nanti ujung-ujungnya juga bagaimana yang jelas kan juga berimbas gitu loh Pak. Artinya juga ini sebagai nanti mungkin perhatian juga dari perusahaan dan khusus bagi mitra saya, kalau memang ada seperti itu, baik siapapun kalau memang nggak kenal, lebih baik diblokir aja. Itu saran khusus bagi mitra saya. Nah ini kan nyangkut semua perusahaan Pak ya, artinya kan nama baik Cimo juga, jangan sampai yang baru diawali kayak gini, nanti ujung-ujungnya nanti malah amburadul gitu loh Pak. Siap. Ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Hamdan ya, sharing yang sangat luar biasa. Ya, jadi betul apa yang saya. Ya, silakan. Ya. Saya sudah di antara satu. Oke, Pak Kadek, ya silakan Pak Kadek. Hidup Pak Trian. Amin. Saya amin. Menambahkan itu aja, Pak tadi siapa Pak Hamdam. Ya, benar Pak, kata Bapak. Anggota kita banyak yang menawarin ya kayak model auto gajian, menawarin 100 ribuan yang kayak gitu. Nah, untuk menambahi dari Pak Hamdam aja gimana tindakannya Pak, istilahnya gitu. Ada mitra saya yang begitu, apa kita keluarin aja, apa gimana itu Pak? Ya, terima kasih Pak, hanya begitu aja Pak. Hidup Pak Trian. Ya, sama-sama. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi gini, dalam membangun bisnis itu kan ada etika ya, ada etika ya, ada etika yang ini kalau dilanggar itu akan membawa efek ya tidak bagus dalam perjalanan bisnis Anda ke depannya ya. Ini saya kasih tahu dari sekarang saja. Kalau Anda hari ini membangun bisnis ya seperti yang sudah di-sharingkan Pak Hamdan sama Pak Kadek tadi, Anda saya pastikan sampai kapanpun kalau Anda membangun bisnis seperti itu, Anda tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Kalau Anda membangun bisnis itu seperti itu. Ya, Anda ibaratkan begini. Ada orang yang si A nih. Si A ini lagi fokus betul-betul all out di bisnis Cimo gitu. 100% fight gitu untuk mau sukses 10 bulan. Tahu-tahu ya Anda itu menawarkan proyek bisnis yang lain. Ini secara etika itu Anda sudah nggak punya etika. Ya, secara etika bisnis itu Anda nggak punya etika. Kenapa? Ya, karena Anda sudah tahu bahwa si A ini ya sudah komitmen, fokus itu satu titik gitu loh, nggak bercabang gitu loh. Ya, sudah satu titik fokus 100% untuk sukses 10 bulan. Tapi gara-gara Anda hari ini menawarkan proyek yang lain gitu loh, ini membuat akhirnya fokusnya terpecah sehingga yang rugi dua-duanya. Anda juga nggak sukses, mereka nggak sukses. Ini sama saja Anda itu menghancurkan impian orang lain. Ya, nah ini efeknya itu satu sisi Anda itu ya apa ya dalam tanda kutip itu tidak memperoleh keberkahan dalam bisnis Bapak Ibu. Nah kalau Anda melakukan ini itu sama saja itu membunuh bisnis Anda sendiri secara Anda tidak sadari. Ya. Itu dan fatalnya nih ya fatalnya kalau Anda hari ini posisinya sebagai leader ya posisinya sebagai leader dan itu nanti kalau Anda
ketahuan sama manajemen dan Anda melakukan itu sama saja itu Anda menghancurkan dari dalam, Bapak Ibu. Ya, ini kan sudah terbentuk pasukan Anda itu sudah punya pasukan, dan Anda sudah tahu pasukan Anda itu mau dibawa kemana gitu loh, untuk sukses 10 bulan, dengan sistem yang sudah jelas gitu loh. Nah, kalau Anda merusak pasukan Anda sendiri, itu yang rusak itu bukan hanya Anda, Bapak Ibu. Yang rusak itu semua pasukan. Ya, makanya apa? Ini sudah menjadi konsen kami di manajemen. Nanti ya, kalau kami mendapati Anda melakukan etika bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis jaringan, ya, maka itu ID Anda itu bisa diblokir selamanya, Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu hari sekarang, ini sudah lampu kuning masalahnya. Ya, udah lampu kuning. Jadi yang menginformasikan kepada kami hari ini itu sebetulnya bukan hanya Pak Am dan Pak Kadek, tapi sudah banyak teman-teman yang lain menginformasikan kepada saya, dan saya sudah mengantongi nama-nama Anda. Ya, jadi saya itu sudah mengantongi nama-nama Anda. Makanya tolong hati-hati Anda ke depannya. Kenapa? Kalau Anda hari ini kita dapati melakukan itu dan Anda lakukan itu berulang-ulang, sekali lagi, yang hancur itu bukan hanya Anda, Bapak Ibu. Anda nggak sukses dan tim bisnis Anda nggak sukses, nah orang lain yang nggak tahu menahu jadi nggak sukses juga gitu loh. Ini kan sangat berbahaya gitu loh. Ya, nah ini ya kami sudah membuat keputusan ya, ini masih lampu kuning nih, artinya Anda masih dikasih kelonggaran. Begitu nanti sudah lampu merah itu siapapun Anda, kalau sudah ada barang bukti yang kita pegang dan Anda melakukan apa-apa yang tadi sudah di-sharingkan Pak Am dan Pak Kadek, itu ID Anda itu akan diblokir selamanya. Sekalipun Anda ini sudah leader, sekalipun Anda ini memimpin misalkan 10.000 orang atau 300.000 orang, sudah memimpin 1 juta orang, itu ID Anda akan dicabut oleh kami. Dan Anda selamanya tidak akan pernah dapat bonus dari kita dan tidak akan pernah dapat reward dari kita. Makanya Pak, tolong benar-benar dalam berbisnis itu Anda harus punya etika, Bapak Ibu, harus punya attitude gitu loh. Enggak menghalalkan segala cara gitu loh. Ya, enggak bisa menghalalkan segala cara gitu loh. Anda harus hargai perjuangan sponsor-sponsor yang ada di sana gitu loh. Mereka hari ini mendapatkan mitra baru itu berjuang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, investasi waktu, tenaga, biaya itu enggak mudah mereka dapat mitra baru. Tapi Anda dengan gampang sekali gitu loh merusak itu semuanya tanpa memperdulikan perjuangan teman-teman Anda gitu loh. Ini kan Anda nggak punya etika namanya gitu loh. Dan Anda itu nggak peduli sama impian teman-teman Anda sendiri gitu loh. Ya. Jadi artinya yang rusak itu Anda juga akan hancur, bisnis tim Anda juga hancur, dan orang-orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang Anda lakukan juga hancur juga. Ini kan efeknya fatal. Ya, dan ini sudah masuk lampu kuning. Artinya saya dan manajemen ya, ini sudah pegang nama-nama Anda Bapak Ibu. Ya. Ya, artinya kita tidak mau gegabah, artinya kita juga harus ada bukti dan sebagainya. Ketika bukti ini sudah kuat, maka kita tidak akan segan-segan akan memblokir, akan mencabut ID Anda. Ya, maka tolong betul-betul ya Bapak Ibu, ya kita sudah memberikan segalanya loh kepada Bapak Ibu. Training gratis, privat gratis, ilmu teknik digital marketing gratis, ya kan? Semuanya coba kita gratiskan. Ya, kalau dengan cara ini aja Anda masih ya seperti itu cara membangun bisnisnya, ya saya nggak bisa ngomong banyak kepada Anda. Ya, saya tidak bisa ngomong banyak. Anda mau sukses dengan cara apa lagi gitu loh. Anda mau sukses dengan cara apa lagi? Karena Anda mau modalnya 0 rupiah, mau modal 38, mau modal 100.000, 200.000, 300.000, itu kuncinya tetap sama. Tetap sama kuncinya. Anda harus ya membangun duplikasi. Ya, Anda harus membangun duplikasi. Nah, nyawanya duplikasi itu ada di mana? Ada di training dan privat, Bapak Ibu, ada di pertemuan. Ya, selama Anda tidak megang itu, Anda mau apa ya, join perusahaan apapun, modalnya berapapun, mau 0 rupiah sekalipun, Anda nggak akan kemana-mana, Bapak Ibu.
Maka seperti saya katakan tadi, Anda itu mindset-nya harus dirubah gitu loh. Mindset-nya itu apa? Harus fokus membangun aset. Kalau Anda membangun aset, itu Anda akan fokus totality untuk bagaimana mengamankan bisnis Anda itu betul-betul sesuai dengan sistem. Salah satunya apa? Anda selalu hadir di training sama BBS gitu loh. Ya itu. Ya sekali lagi ini juga perhatian buat yang lain karena ini Anda core leader ya. Anda ini pasukan inti. Ya tolong betul-betul jaga nama baik Anda, jaga tim Anda, jaga bisnis Anda, jaga bisnis Cimo gitu loh. Jadi tolong kerjasamanya. Kita ini teamwork yang saling bekerja sama satu sama lain untuk bagaimana bisa sukses semuanya gitu loh. Cimonya sukses, Anda sukses, Cimo sukses gitu loh. BBS sukses, semuanya sukses berjamaah gitu loh Bapak Ibu. Ya paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami semuanya? Ya, Paham. Ya, ya terima Pak. Oke, terima kasih. Rian itu Pak Rian, soalnya banyak sekali yang Pak penuh. Ya, gimana Bu? Yang Japri ke WA saya juga penuh Pak, nawarin bisnis itu. Ya, oke, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ya tadi sudah saya kasih ketegasan ya. Artinya ini sudah lampu kuning ya. Ini sudah lampu kuning. Jangan sampai lampu kuning ini membuat jadi lampu merah. Ya, kalau sudah jadi lampu merah, siapapun Anda, kita nggak pandang bulu. Anda mau punya member banyak kayak mau punya member sedikit, itu akan kita cabut ID Anda. Ya, karena itu akan merusak semuanya. Merusak bisnis Anda sendiri, merusak tim bisnis Anda, dan merusak yang lain. Nah, jadi efeknya itu luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Anda membangun bisnis ini nggak pakai etika gitu loh. Ya, itu. Ya, jadi tolong pahami betul-betul ya, hargai perjuangan sponsor-sponsor yang sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan mitra baru di bawah mereka. Hargai itu ya. Saya yakin Anda pun juga nggak mau digitukan sama orang lain gitu loh. Kalau Anda nggak mau digitukan sama orang lain, ya Anda harus punya sikap yang apa ya namanya itu ya, menghargai juga gitu loh bisnis orang lain seperti itu ya. Itu makanya ya malam hari ini saya kasih ketegasan kepada Anda ya, karena sudah laporan sudah masuk ke saya ini sudah banyak ya. Ya, supaya ini kita aman, kita ini kan pingin fokus bagaimana mengamankan 10 bulan ke depan. Ya, karena kita hari ini ingat proyek bisnis kita ini bukan hanya terhenti di iklan baris PPOB Travel ya. Ini kan hanya sebagai ujung tombak di awal untuk membangun tim bisnis generasi 1 sampai 20. Ke depan kita akan meluncing yang proyek jauh lebih besar lagi kayak marketplace khusus online, umroh haji, properti, ya kan, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi itu menjadi bagian proyek besar yang harus kita amankan dari sekarang. Nah, cara mengamankannya gimana? Saya butuh orang-orang yang betul-betul komitmen untuk mengkawal proyek bisnis ini sampai selesai. Ya, proyek ini akan besar Bapak Ibu suatu saat, akan besar sekali. Ya, kalau Anda betul-betul hari ini menjalankan bisnis ini tuh dengan etika yang baik gitu loh. Ya, yang menghargai perjuangan teman-teman yang lain gitu. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Ya, kalau ada yang belum jelas nanti bisa japri langsung ke saya. Jadi untuk core leader itu konsultasinya langsung ke saya. Ya, jadi untuk core leader konsultasinya bukan ke sponsor, bukan ke leader Anda, tapi konsultasinya langsung ke saya, ya. Oke, itu saja yang saya berikan. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.